dan pastinya para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar awam Health Talk Diabetes dengan tema "Minum obat saja, apakah sudah cukup?". Tentunya kegiatan ini dipersembahkan oleh PT Merck. Sebelumnya, perkenalkan, saya Julie selaku MC pada webinar kali ini. Siang ini kita kembali akan memberikan sajian bermanfaat dengan beberapa topik yang akan dibawakan oleh dua narasumber hebat. Di antaranya ada Dr. Dede Budiman, spesialis penyakit dalam Magister Kesehatan, yang akan membawakan topik mengenai modifikasi gaya hidup dalam pengelolaan diabetes. Kedua, ada Ibu Ellen Supit dengan membawakan topik solusi digital untuk pola hidup sehat. Baik, tanpa mengulur waktu, sebelum kita memulai acara hari ini, akan ada sedikit sambutan dari PT Merck yang akan diwakili oleh Dr. Maria Christina Hanindita. Untuk itu, kepada Dr. Kristi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Juli, Waktu MC. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua di sini, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Dede Budiman, spesialis penyakit dalam, selaku narasumber kita hari ini, dan juga Miss Ellen Supit dari Glycolit, selaku narasumber kita hari ini, dan juga Dr. Joseph Chandra, selaku moderator, serta seluruh panitia yang bertugas dan juga tentunya Bapak Ibu peserta seminar yang kami kasihi. Saya mewakili PT Merck Tbk sebagai salah satu perusahaan farmasi yang sudah sejak lama bergerak salah satunya di bidang diabetes. Kita melihat bahwa diabetes ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan nasional, tapi sudah menjadi masalah global. Dan kita tahu saat ini diabetes ini bisa terjadi pada pria maupun wanita, dan yang menjadi kekhawatiran kita adalah komplikasi penyakit yang akan ditimbulkan di kemudian hari apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kepedulian akan hal ini perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan PT Merck sejak dulu bekerjasama dengan asosiasi pasien dan juga para dokter untuk melakukan edukasi mengenai diabetes kepada masyarakat umum. Tujuan utama edukasi kami adalah supaya masyarakat awam yang memiliki diabetes dan juga tentunya keluarganya mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan penanganan yang tepat serta menyeluruh, termasuk pengobatan, dan juga yang tak kalah penting adalah modifikasi gaya hidup. Oleh karena itu, hari ini adalah salah satu bentuk kerjasama Merck dengan dokter serta dengan perusahaan kesehatan berbasis digital yaitu Glycolit untuk mewujudkan tujuan tersebut. Akhir kata, saya mewakili perusahaan memiliki harapan semoga melalui seminar awal ini dapat memberikan manfaat pada kita semua yang hadir di sini. Demikian kita sambutan dari saya. Selamat mengikuti acara dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Juli, selaku MC. Mbak. Baik, terima kasih kepada Dr. Kristi atas sambutannya. Tiba saatnya kepada sesi yang ditunggu-tunggu, di mana sesi ini akan dipimpin oleh moderator kita, Dr. Joseph Chandra. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari beliau. Dr. Joseph Chandra adalah owner dari Klinik Pratama Prima Medica serta Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang yang telah menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro dan melanjutkan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada konsentrasi administrasi rumah sakit. Langsung saja tanpa mengulur waktu lebih lama, kami persilakan kepada Dr. Yosef untuk memandu jalannya kegiatan. Kepada Dr. Yosef, waktu dan panel kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dok? Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Dan hari ini kita bergabung dalam webinar yang berjudul Diabetes, apakah minum obat saja sudah cukup? Dan luar biasa, hari ini kita sangat beruntung karena kita mendapat ilmu dari dua pakar yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya. Pembicara pertama nanti akan dibawakan oleh Dr. Dede Budiman dengan topik modifikasi gaya hidup dalam pengelolaan diabetes. Tetapi sebelum beliau menyampaikan paparan, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Kurikulum vitae beliau
Ya, ini dokter kita yang luar biasa, Dr. Dede Budiman, spesialis penyakit dalam, magister kesehatan. Beliau adalah dokter internis di Klinik Pajajaran Medical Center dan Rumah Sakit Melinda II Bandung, alumni FK Unpad, dan beliau pemerhati masalah kencing manis. Jadi cocok sekali ya untuk acara siang hari ini. Beliau juga pendiri dan ketua Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia, cabang Rumah Sakit Santosa sejak tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian menjadi pelatih pada Partnership for Diabetes Control in Indonesia oleh America Diabetes Association pada tahun 2013. Dan beliau juga ketua program Joint Asia Diabetes Evaluasi di Rumah Sakit Santosa. Jadi suatu program ADF yang berpusat di Hong Kong. Dan beliau adalah satu dari 100 dokter internasional yang mendapatkan beasiswa dari program America Diabetes Association 2014 di San Francisco. Ya, kita sambut untuk presentasi beliau. Untuk waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Dede Budiman dengan waktu ya sekitar 20-25 menit, Dr. Dede. Kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Yosef. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa berbagi tentang memodifikasi gaya hidup untuk tata laksana diabetes. Baik, Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera. Saya akan minta izin untuk men-share slide saya. Tolong diizinkan saya untuk men-share slide dari host. Sudah bisa, Dok? Silakan. Oke. Baik. Slide saya bisa terlihat cukup jelas ya? Jelas, Dr. Dede. Oke, baik. Baik. Bapak Ibu, ini adalah topik saya, modifikasi gaya hidup dalam pengelolaan diabetes. Nah, sekarang kita mulai dengan angka ya, diabetes dalam angka. Bapak Ibu, diabetes ini nggak pernah berhenti bertumbuh ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai tahun 2035, nanti ini prediksi tahun 2035, itu pertumbuhannya kira-kira sampai 55% meningkat ya. Jadi pada tahun 2013 itu sekitar 382 juta. Nanti pada tahun diperkirakan 2035 maka akan hampir 2 kali lipat ya. Jadi 592 ya kalau kita lihat juta ini kita lihat ya. Dan ada angka-angka yang mengagetkan kita juga nih. Ternyata ya pada tahun 2014 ini data ya dari IDF International Diabetes, 1 dari 12 orang itu ada diabetes ya. Jadi kalau kita berkumpul nih 12 orang itu ada 1 diabetes. Dan di antara yang diabetes itu 50% tuh nggak tahu kalau dia diabetes sebetulnya. Nah, ini bahayanya ya. Sementara dia nggak tahu, penyakitnya terus berkembang ya. Jadi diabetes ini angkanya luar biasa ya kita lihat ya. Dan ini ada 4 regio ya untuk pembagian untuk penduduk di dalam IDF ya, International Diabetes Federation ya. Jadi ada Eropa, ada North America, ada South East Asia, kemudian ada Western Pacific ya. Dan ini kalau kita lihat yang paling besar ini adalah Western Pacific. Tadinya saya pikir Indonesia itu masuknya yang di Southeast Asia ya. Ternyata Indonesia itu masuknya di Western Pacific. Jadi termasuk China, Indonesia, kemudian kita lihat Papua Nugini, Australia ya. Dan ini adalah penyumbang jumlah diabetes terbanyak kalau kita lihat 138 juta kita lihat ya. Dan betul-betul ini sesuatu yang harus kita, diabetes salah satu masalah dunia ya yang harus diperhatikan ya. Dan 77% justru diabetes adanya bukan di negara yang maju tetapi di negara yang ekonominya justru menengah sampai kurang kita lihat ya. Dan bahayanya kita lihat di sisi sebelah kanan ya, setiap 7 detik ada 1 orang meninggal karena diabetes. Luar biasa ya. Dan pada tahun 2014 4,9 juta kematian itu karena diabetes ya. Jadi ini diabetes dalam angka-angka yang mengerikan dan angka-angka yang
besar kalau kita lihat ya. Jadi tidak dapat disepelekan dan dianggap biasa. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini ada satu data ya cukup mencengangkan juga ya. Ternyata di Indonesia itu 10,9% orang Indonesia yang di atas 15 tahun itu kena diabetes ya. Jadi kalau saya ambil angka gampang aja, berarti kalau tadi di dunia 1 dari 12 orang, maka kalau di Indonesia setiap 10 orang berkumpul ada yang manis ya. Bukannya wajahnya manis, nona manis, tetapi ini justru dia diabetes ya. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit, tetapi jumlah yang banyak yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi kalau peserta di sini ada 100, mungkin ada 10 yang manis. Ya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan di Indonesia. Ya, mungkin kalau tadi rasanya di dunia begitu ya, tetapi kalau di Indonesia bagaimana? Nah, ini ada satu angka dari IDF yang tadi saya sampaikan, ya, International Diabetes Federation pada tahun 2019. Pada tahun 2010 Indonesia itu ranking 9, ya, 7,1 juta, ya, dan diperkirakan pada tahun 2030 nanti Indonesia naik ranking, ya. Ranking 6 ya yang diperkirakan 12 juta. Ya, jadi Indonesia itu jagoannya nih bukan cuma di bulu tangkis nih. Kita baru seru ya Thomas Cup ya, tapi ternyata diabetes juga jago nih 10 besar ya. Orang Indonesia manis-manis tampaknya nih ya. Tetapi ini bukan manis yang bagus nih. Kalau ini manisnya berbahaya ya. Nah, diabetes itu saya ungkapkan lagi untuk mengingatkan Bapak Ibu ya. Diabetes itu mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar atau bisa mengkorelasikan dengan kencing manis ya sebetulnya ya. Jadi diabetes itu sama dengan kencing manis ya. Memang nanti ada diabetes tipe 1, tipe 2. Saya tidak bahas di sini karena dari diabetes itu yang tipe 2 itu yang paling banyak 90-95%. Dan ini yang sebetulnya diabetes yang tidak tergantung dengan insulin. Ada diabetes tipe 1 yang tergantung dengan insulin, diabetes yang masalahnya penyebabnya adalah karena pankreasnya yang rusak. Maka dari kecil ketika pankreasnya rusak, maka dia tergantung dengan insulin. Tetapi diabetes tipe 2 itu terjadi justru karena nanti kita akan bahas ya, salah satunya adalah gaya hidup kita sendiri. Ya, jadi diabetes sebetulnya bukan penyakit seperti tipes, DB, ya, kemudian kita obatin, dirawat 1 minggu selesai. Enggak seperti itu. Diabetes adalah satu kelainan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dengan penyebab yang banyak ya. Nanti saya akan bahas sedikit. Jadi adalah satu kelainan ya di dalam metabolisme badan kita. Dan tanda yang paling menonjol dari gejala ini adalah ketika nanti dicek maka kadar gulanya lebih tinggi daripada kadar gula darah orang normal. Penderita kencing manis sendiri disebut diabetisi. Ya, ini satu definisi-definisi supaya Bapak Ibu kalau mendengar atau membaca tentang ini jadi mengerti. Oh, diabetes itu. Ya, ini diabetes dalam kata. Kalau tadi dalam angka. Ya. Nah, gejala-gejala diabetes sendiri supaya Bapak Ibu ingat. Ya, siapa tahu punya keluarga juga ya atau di rumah yang mempunyai keluhan seperti ini untuk memudahkan kita untuk mengingat ya gejala diabetes itu yang utama adalah 4P yaitu polidipsi ada dalam bahasa asing ya artinya sering haus ya sering minum ya. Nah, ya jadi ini nanti akhirnya dia pengen banyak minum ini karena gula darah yang tinggi sebetulnya di dalam darahnya. Kemudian polifagi sering lapar ya ini akibat daripada gulanya di dalam darah tinggi tetapi tidak bisa dipakai oleh sel-sel bisa dipakai maka badannya sendiri selnya sendiri kelaparan maka muncul satu rangsangan untuk pengen makan ya padahal dia sendiri sudah manis ya tapi pengen tetap makan ya. Nah, kemudian akibat gula darah yang tinggi dalam darah maka dia akan merangsang untuk kencing. Maka akan muncul gejala poliuri ya, uri itu urin ya, banyak ya. Jadi sering dan banyak kencing kalau kita lihat. Nah, kemudian ini ada P yang berikut adalah penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan atau tidak terjadi karena sebab yang lain.
Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat pasien tiba-tiba mengalami gejala ini, kemudian ada penurunan berat badan, maka kita harus hati-hati. Segeralah nanti dicek. Ya. Gejala yang lain macam-macam. Bisa ini akibat biasanya komplikasi yang sudah agak lama, misalnya kesemutan baal, kalau luka susah sembuh, kulit kering dan gatal. Nah, ini temannya orang diabetes, kulitnya kering gatal. Cepat lelah, ngantuk, ya. Kemudian gangguan ereksi. Nah, bapak-bapak yang diabetes ini biasanya suka bandel kalau disuruh berobat, ya. Sampai ininya terganggu ereksinya, nah baru dia datang dengan malu-malu senyum-senyum, ya, kemudian bicara, dok, kenapa nggak berobat sudah lama, ya, ini disuruh berobat nggak mau kata istrinya, ya, sampai terganggu ini ereksinya baru dia mau datang berobat, ya. Biasanya bapak-bapak lebih malas untuk berobat, ibu-ibu lebih rajin kalau untuk soal berobat, ya. Oke, sekarang kita lihat kalau tadi berdasarkan gejala, kalau ini adalah berdasarkan angka, ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat berapa angka gula puasa dan 2 jam yang normal, ya. Juga kita punya HbA1c. HbA1c adalah rata-rata gula 3 bulan terakhir, ya. Jadi ini lebih tepat, ya, angka HbA1c ini karena tidak dapat dimanipulasi. Kalau gula puasa dan gula 2 jam biasanya Bapak Ibu yang diabetes pasien sudah tahu, wah besok mau dicek darahnya, maka hari ini mulai diet yang hebat, olahraga, besok dicek bagus, dokternya senang, pasiennya senang, nggak dimarahin sama dokter, begitu ya. Tetapi ketika dokternya lihat HbA1c-nya tinggi, maka dokternya tahu nih, ya, gula darah puasa dan 2 jamnya itu bisa diatur, ya, tetapi HbA1c-nya tetap. Maka kita lihat ini HbA1c berguna. Sekarang kita dapat mengeceknya di dalam laboratorium, ya. Kemudian ada kondisi pradiabetes, Bapak Ibu, ini yang warna kuning, ya, di mana kondisi ini adalah antara normal dan diabetes, ya. Sementara ada yang diabetes yang warna merah itu kalau gula puasa di atas 126, gula darah 2 jamnya di atas 200, gula darah sewaktunya di atas 200, sementara HbA1c-nya di atas 6,5. Nah, ini ada kondisi pradiabetes yang warna kuning. Ini membuat pasien atau kita ketika dicek memiliki kadar gula darah seperti ini di antara normal dan diabetes harus hati-hati. Karena yang pradiabetes mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi diabetes. Tetapi ini pun titik di mana kita harus mengintervensi kalau sudah pradiabetes karena ada kemungkinan 50% atau 33% itu bisa menjadi normal ketika kita upayakan, ya, untuk menjadi diupayakan pola hidup sehat dan lain-lain, ya, untuk modifikasi gaya hidup sehingga pradiabetes ini tidak jadi diabetes, ya. Nah, penyebab diabetes itu pertama genetik tentu, ya, apalagi diabetes ini berkait dengan genetik, ya. Tetapi memang tidak dapat ditentukan kalau dari bapak ke anak perempuan, ya, silang, ya, pasien suka nanya, dok, apakah menyilang, ya? Bapak saya diabetes, saya kan laki-laki, apakah saya nggak bisa menjadi diabetes, ya? Apakah ke anak perempuan? Enggak, ya. Ini diabetes bisa kemana saja. Yang jelas kalau orang tua kita ada diabetes, maka keturunan penderita kencing manis itu beresiko 6 kali dibandingkan yang bukan ada orang tuanya, ya. Apalagi kalau bapak ibunya diabetes, maka anaknya lebih dari 50% pasti diabetes, ya. Kemudian karena ini adalah genetik, sama nih kayak muka kita, wajah kita, kan ini dari orang tua kita nih, ya, genetik menurun, ya, bisa berubah enggak atau bisa dihilangkan enggak? Enggak bisa, Bapak Ibu, ya. Maka seperti wajah kita, kencing manis pun atau diabetes ini tidak dapat hilang dari tubuh kita, Bapak Ibu, ya. Ini menjadi warisan kekal, ya, sama seperti wajah kita. Ya, ini diabetes ini tidak dapat hilang, tidak dapat sembuh, tetapi kabar baiknya dia dapat dikendalikan. Ya, justru ini yang menjadi peluang kita karena diabetes bisa dikendalikan, ya, dan dia memiliki potensi yang sangat bagus jika dikendalikan dengan baik dari awal dan juga dengan ketat kita bisa mengendalikannya, maka akan mempunyai efek yang baik, ya. Penyebab kedua adalah lingkungan, ya. Nah, jadi inilah yang
peluang kita untuk mengintervensi, ya, karena bisa dimodifikasi. Kalau genetik kan kata saya tadi sudah turunan, wajah kita dari orang tua dikasihnya seperti begini, ya udah kita terima, ya. Tetapi ada pengaruh yang lain, yaitu lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah gaya hidup kita sendiri. Gaya hidup tidak jauh daripada aktivitas atau olahraga dan pola makan yang tidak tepat. Dan di sini adalah tema saya untuk membagikan bahan ini kepada Bapak Ibu, ya. Jadi karena aktivitas atau olahraga yang berkurang dan pola makan yang tidak tepat, ya. Dan ini justru peluang yang sangat bisa kita intervensi, karena kalau genetik kita tidak dapat mengintervensi. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih diabetes harus dikontrol dengan baik? Karena diabetes itu punya komplikasi jangka panjang, ya. Di samping ada komplikasi jangka pendeknya seperti gula ketinggian, ya, koma, ya, bisa jatuh pingsan, atau gula kerendahan, ya, akibat minum obat dan juga masalah-masalah lain sehingga pingsan juga, misalnya itu, ya, komplikasi, ya. Nah, tapi kalau yang umum itu yang terjadi adalah komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka panjang diabetes itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya boleh bilang, katakan begitu. Makanya tidak heran diabetes itu disebut ibu dari segala penyakit. Ada yang bilang begitu, ya. Karena penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini itu beranak atau, ya, dilahirkan dari diabetes, ya. Diabetes menyumbang cukup besar untuk gangguan di otak, stroke dan demensia. Kita tahu, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan pembuluh darah, dan kita tahu tidak ada organ yang tidak disuplai oleh pembuluh darah itu terpengaruh oleh diabetes. Karena diabetes mempercepat terjadinya penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis, apalagi ditambah dengan hipertensi dan kolesterol yang tinggi, ya. Jadi otak pasti stroke dan demensia. Kemudian ke mata, ya. Mata ini bisa terjadi katarak, gangguan retina, glaukoma. Ya, Bapak Ibu, 50% penyebab utama dari kebutaan pada dewasa adalah diabetes. Jadi tidak main-main, ya. Jadi diabetes ini menyumbang kebutaan, ya. Dari mata turun ke hati. Oh, ya, enggak, ya. Nah, ini turunnya ke jantung hati, ya. Jadi kita lihat komplikasi yang kedua yang paling sering, bahkan ini yang mematikan, adalah gangguan diabetes kepada jantung, yaitu jantung koroner, ya, atau gagal jantung, heart failure, ya. Jadi 80% pasien diabetes itu meninggal karena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi orang diabetes itu biasanya tiba-tiba nanti bisa kena serangan jantung kalau tidak terkendali, ya. Antara diabetes dengan penyakit jantung sangat dekat sekali kaitannya, ya. Kemudian dari jantung turun ke ginjal, ya. Bapak Ibu nanti pasti bilang, ya, karena diabetes nggak bisa disembuhkan, wah nanti minum obat terus-terus takutnya kena ginjal. Nah, itu persepsi yang terbalik, ya. Justru kalau nggak diobatin diabetes pasti kena ginjal, ya. Kalau di luar negeri, di Amerika, data pasien yang cuci darah 50%-nya itu yang harus cuci darah itu karena diabetes, ya. Di Indonesia saya dengar sekitar 40% pasien yang cuci darah itu karena diabetes. Jadi jangan salah, ya, yang menyebabkan Bapak Ibu ginjalnya rusak, penderita diabetes itu bukan karena obat, tetapi karena penyakitnya yang tidak terkendali, ya. Dari ginjal turun ke kaki. Kita lihat, ya, yang kaki yang paling ditakutkan, masalah-masalah di kaki adalah gangguan pembuluh darah karena tersumbat, akibatnya busuk dan borok seperti Bapak Ibu lihat di gambar, ya. Kakinya hitam dan ini harus diamputasi. Ini yang paling takut pasien biasanya, ya, harus kehilangan kaki. Mending kalau segini nih, kadang-kadang sampai harus selutut diamputasinya, ya. Dan penyebab amputasi 40% adalah diabetes, ya, mengerikan. Jadi kalau kita lihat gini, betul-betul diabetes mengganggu, ya, bukan saja mengganggu tapi mengerikan, ya, kalau kita lihat, karena yang mengganggu bukan gulanya tetapi komplikasinya. Yang berikut adalah gangguan saraf tepi. Gangguan saraf tepi ini memang tidak membahayakan, tetapi sangat mengganggu kualitas hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, setiap hari orang diabetes, ya, kakinya seperti digeringgingin semut, ya, ada semutnya. Kalau malam seperti ditusukin jarum, ya, bagaimana mau tidur dengan enak, mau jalan dengan nyaman. Kalau kondisinya seperti itu, ya, pasien diabetes kadang-kadang nggak bisa tidur, akhirnya depresi akibat gangguan daripada saraf. Tidak mematikan, tetapi mengganggu kualitas hidup, ya.
Oke, karena diabetes begitu hebat komplikasinya, maka kunci untuk mencegah komplikasi adalah mengontrol gula darah sebaik mungkin, senormal mungkin. Bagaimana caranya? Ada 5 pilar tata laksana kencing manis atau diabetes ya. Yang pertama adalah edukasi atau pengertian tentang diabetes. Yang kedua adalah diet, ketiga olahraga, keempat adalah obat anti diabetes dan insulin, yang kelima adalah mengecek gula darah sendiri atau cek gula darah mandiri. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi baik, mengapa perlu edukasi? Edukasi sangat diperlukan karena penyakit ini adalah penyakit yang akan kita bawa seumur hidup. Penyakit yang akan bersama kita menjadi teman kita seumur hidup ya. Jadikan dia teman, kalau kita mengerti dia, kita kenal dia, maka kita bisa kontrol dia. Tetapi kalau kita tidak mengenalnya, dia menjadi musuh kita yang lama-lama akan menggerogoti badan kita, kemudian akan menghabiskan badan kita dengan komplikasi yang mengerikan. Maka pasien diabetes ya, pasti kalau saya ketemu pasien diabetes dan dokter Chandra juga pasti pertama kali ketemu, waduh ngobrolnya panjang ya. Kita harus kasih tahu diabetes itu apa. Diabetes itu penyakit, bukan penyakit, gangguan metabolisme yang tidak dapat hilang, kita bawa terus gitu ya. Nah, ini perlu diketahui oleh pasien diabetes, kalau enggak mereka akan putus berobat di tengah jalan dan mencari cara lain, misalnya alternatif. Apalagi kalau kita bilang, Ibu sebetulnya akan meminum obat jangka panjang. Wah, langsung dia kaget dan menolak ya. Dia lebih rela untuk meminum herbal dan yang lain-lain ya, untuk daripada mengikuti apa yang disampaikan. Maka betul-betul diperlukan pengertian ya, supaya pasien diabetes bisa menerima ya. Nah, ini dia, menerima kalau penyakitnya memang seperti itu, dan menerima juga tentang pengobatan. Kalau penyakit ini tidak dapat hilang dan disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Dikontrol dengan apa? Dikontrol dengan obat. Kalau dia mengerti, maka pasien diabetes akan memiliki motivasi yang tinggi untuk berobat ya. Jadi kita harus dengan sabar menjelaskan, dan pasien diabetes juga harus mencari informasi yang benar. Dengar bukan dari tetangga, bukan dari saudara, dengarlah dari dokter dan dari bahan-bahan yang benar, supaya kita memiliki tata laksana diabetes yang benar sehingga jalan kita mulus ke depannya. Kalau enggak kita akan tersesat ya kalau kita mendapat informasi yang tidak benar. Kemudian juga kita harus kasih tahu ada faktor-faktor resiko apa untuk yang harus diperhatikan diabetes. Diabetes itu biasanya nggak sendiri. Dia punya teman, ya, misalnya darah tinggi, ada kolesterol, kemudian dia juga punya komplikasi yang harus diketahui oleh pasien, sehingga pasien bisa mendeteksi dari awal, kemudian pasien bisa lebih cepat kontrol dan lebih cepat dikendalikan. Ya, kita mencegah juga komplikasi-komplikasi tersebut. Kemudian pasien-pasien diabetes beruntung ya di Indonesia dan di negara-negara lain punya komunitas yang namanya kalau di Indonesia Persadia ya. Persadia itu adalah satu kumpulan pasien-pasien diabetes di mana setiap minggu datang, kemudian dia senam, kemudian mendapat edukasi, dicek gula darahnya ya. Jadi Bapak Ibu di kota manapun sebenarnya cari Persadia ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan teman-teman dalam berjuang untuk mengatasi dan mengontrol gula darah Bapak Ibu. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah menangkis mitos-mitos yang tidak benar. Tapi ini sangat sulit nih ya. Jadi menangkis mitos-mitos yang tidak benar ini sangat sulit ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada beberapa faktor resiko yang harus dikenal oleh Bapak Ibu untuk kira-kira nih yang calon diabetes itu seperti apa gitu ya. Misalnya pada orang yang berusia di atas 45. Kemudian pasien-pasien atau orang yang menderita sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu berat badan, lebih kegemukannya tipe sentral di perut, ada darah tinggi, ada kadar lemak tinggi. Tidak aktif, tidak berolahraga, dengan adanya riwayat keluar kencing manis, atau kalau pada ibu-ibu yang pernah melahirkan bayi di atas 3,5. Atau kondisi pradiabetes seperti angka yang tadi di dalam kolom yang kuning. Nah, kalau punya seperti begini, maka jangan ragu-ragu untuk memeriksakan, ya. Nah, ini mitos-mitos seputar kencing manis Bapak Ibu ya. Ini yang banyak kita dengar ya. Ya, ini Bapak Ibu nanti kalau
diberitahu harus minum obat, maka akan mencari berbagai alternatif untuk bisa mencegah obat ini terus-menerus ya. Padahal kata saya tadi justru pendapat yang salah ya. Herbal-herbal yang ada itu baik, tetapi tidak semua herbal dapat mengobati diabetes dan bisa menggantikan obat diabetes. Maka kita lihat ya, mula-mula mungkin terkenal ya obat-obat apa, herbal-herbal dicoba. Silakan kalau itu sudah ada penelitian yang jelas, maka bisa menjadi tambahan, tetapi tidak dapat menggantikan obat diabetes yang memang sudah baku. Ya, kita lihat ini yang di tengah ini Ibu ada Monster ya, bukan Monster, itu undur-undur ya. Ini yang lucu satu saat ya, pasien-pasien saya itu ya nangkepin undur-undur Bapak Ibu. Untuk apa saya tanya? Untuk dibuat obat diabetes, masukin ke kapsul, dimasukin ke, kata saya itu ilmu dari mana ya, kata saya kasihan nanti cucu-cucu saya nggak bisa lihat undur-undur nih karena ditangkepin sama bapak ibu pasien diabetes, dimakan untuk jadi obat, kan salah ya. Nah ini semua mitos-mitos begini ya, yang konon heboh bisa menyembuhkan diabetes itu jangan dipercaya. Diabetes itu nggak bisa sembuh tetapi bisa dikendalikan. Nah ini yang susah kadang-kadang ya, sehingga pasien-pasien itu mencoba alternatif, tidak ikut jalurnya medis, sehingga akhirnya tersesat. Tiba-tiba datang dengan gula darah yang tinggi dengan sudah ada komplikasi. Jangan ya Bapak Ibu ya, kita harus pakai pengobatan yang standar, yang dipakai oleh seluruh dunia. Bapak Ibu boleh bawa obat-obat standar yang diberikan oleh dokter, tanya dokter seluruh dunia, maka mereka akan mengakui kalau obat ini dipakai. Nah itu ya, jadi pakai obat yang standar, jangan coba-coba untuk diri sendiri. Dan ini yang sering ya, kalau kita minum obat maka nanti jadi sakit ginjal, cuci darah. Salah, tadi saya sudah sampaikan, penyebab cuci darah itu adalah penyakitnya. Kita harus lebih takut sama penyakit daripada sama obat. Ya, kalau kita takut sama obat tidak ada harapan. Penyebab cuci darah, penyebab sakit jantung itu adalah penyakitnya, bukan obatnya. Penyakit yang tidak terkendali. Ya, kemudian mitos-mitos yang sering adalah kalau pakai insulin nanti ini adalah kartu mati, kartu terakhir. Enggak ya. Insulin sekarang kita bisa pakai di tahap awal ya, karena dia berguna. Dan sekarang ada obat suntik lain yang bukan insulin ya, sangat bagus sekali ya. Demikian ini yang harus dijawab mitos-mitos ini ya. Bapak Ibu jangan sembarang mendengar hoax-hoax, tanya dokternya supaya tepat ya. Nah, kemudian ada olahraga ya. Ya, ini adalah kunci ketiga adalah olahraga. Ya, olahraga yang harus dilakukan adalah yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu bukan kalau mau olahraga untuk diabetes lari ya, sprint ya 100 meter. Setelah itu ngos-ngosan berhenti. Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi olahraga untuk diabetes itu satu-satu deh saya bilangin. Singkatannya KRIPE ya. KRIP ya. Yang pertama itu pertama itu continuous. Ya, dia harus berkesinambungan ya, dan tanpa jeda yang berulang. Jadi misalnya harus bisa panjang. Orang diabetes itu olahraganya bukan yang berat tetapi yang lama, yang panjang. Kenapa? Karena semakin lama semakin banyak pembakaran kalori yang dari lemak dan gula ya. Jadi ada yang cuman olahraga berenang ya, satu balik kemudian berhenti ya, makan ya, itu nggak ada guna ya. Jadi harus yang bisa panjang ya. Kemudian ada ritmik. Ritmik itu berarti berirama. Ya, otot-otot berkontraksi dan relaksasi secara teratur. Ya, yang cocok untuk ini adalah jalan kaki, jogging, lari, berenang, sepeda, mendayung. Ya, kita lihat ini adalah olahraga yang ritmik. Ya, jadi ada satu kondisi ototnya berkontraksi, kemudian ada relaksasi. Kita lihat ya. Nah ini. Kemudian yang berikut adalah interval, ya, serang seling antara gerakan yang cepat dan lambat, ya, tetapi continuous tentu ya. Jadi misalnya jalan cepat diselingi jalan lambat, jangan berhenti ya, jangan juga kemudian cepat terus ya, nggak ada ininya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya setelah jogging diselingi ada jalan gitu ya untuk mengimbangi ya. Apalagi untuk pasien-pasien yang sudah ada komplikasi. Yang berikut adalah progresif. Jadi pasien-pasien diabetes ini diminta bertahap meningkatkan kemampuan, ya, mulai dari intensitas yang ringan sampai sedang hingga akhirnya mencapai 30-60 menit sekali olahraga. Ya, sasaran heart rate-nya adalah 75 sampai 85% daripada heart rate maksimum. Ya, maksimum heart rate adalah 220 dikurangi usia kita.
Nanti tinggal dikalikan 75%. Nah, itu kalau kita mau olahraga, jangan belum maksimal sudah berhenti. Kita harus ukur, nah seperti ini ya, apakah denyut nadinya atau denyut jantungnya sudah mencapai 75% daripada maksimal daripada denyut ya, heart rate. Yang berikut adalah endurance ya, latihan daya tahan untuk meningkatkan kemampuan kardiorespirasi seperti jalan ya, jalan santai atau jalan cepat ya sesuai dengan umur, jogging, berenang, bersepeda ya. Jadi kalau di fitness center yang seperti ini adalah kardio, yang tipenya kardio ya, atau kalau di ibu-ibu aerobik ya. Nah, ini yang banyak memakan kalori ya. Oke, ini adalah jenis-jenis olahraga yang tipe-tipenya yang harus dipenuhi untuk pasien-pasien diabetes ya. Yang juga ini adalah aktivitas kita hari-hari ya. Kita harus lebih banyak bergerak aktif di dalam keseharian. Kurangilah yang pasif-pasif seperti nonton ya. Kemudian kita juga bisa kegiatan santai ya. Ini kita lihat bisa 2-3 kali seminggu, 3 kali 5 kali seminggu kita olahraga ya. Dan setiap hari yang kita bisa lakukan adalah lebih banyak bergerak ya. Kita misalnya jalan pagi, naik turun tangga kalau baru 2 lantai dengan berjalan dengan tidak pakai lift ya. Kemudian sengaja taruh parkir agak jauh dari kantor supaya kita bisa berjalan ya. Saya percaya Bapak Ibu bisa mengkreatifkan ya supaya kita lebih banyak bergerak dibandingkan kita kondisinya diam. Nah, kemudian yang berikut, yang pilar yang berikut adalah tentang diet. Ya, diet kita lihat ada beberapa tipe diet. Nanti Bapak Ibu bisa tanya Ibu Ellen, ya, ahli gizi kita, ya. Nah, sambil menjelaskan programnya. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren adalah diet Mediterranean. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat porsi terbesar itu sebetulnya yang ada di bawah ini, ya, buah-buahan, sayur, ya, gandum, ya, kemudian kacang-kacangan, ya, itu yang porsi terbesar. Kemudian yang porsi kedua adalah protein, yang karbohidrat justru ada di porsi yang ketiga, ya, kita lihat, ya. Kemudian yang terakhir yang manis-manis segala daging merah itu di posisi yang terpaling atas. Kita lihat yang paling sedikit porsinya, ya. Kemudian di dasar daripada piramid itu kita harus aktif bergerak, ya. Dan untuk orang diabetes yang terkenal adalah pola makan 3J, Bapak Ibu, ya. Jadi 3J itu yang pertama jadwal makan harus benar, yang ketiga itu jumlah kalori harus benar, yang kedua, ya, yang ketiga itu jenis makanan harus benar, ya. Ini yang harus kita pegang. Jadwal makanan harus benar, yaitu 3 kali makan besar dan 2 atau 3 kali makan selingan. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang pasien diabetes salah, karena dia takut gulanya tinggi dia nggak makan, obat tetap diminum, akhirnya pingsan. Ya, saya pasti tanya, biasanya nggak apa-apa, tiba-tiba kok bisa begitu, ya, bisa rendah, kenapa? Kata saya, ternyata dia begitu mencoba mengurangi porsi makan. Orang diabetes kalau seperti gini dengan jadwal makan pola 3 kali makan besar dan 2-3 kali makan kecil atau selingan, berarti orang diabetes bukan disuruh tidak makan. Orang diabetes disuruh makan hampir tiap 3 jam. Tetapi jenis makanan dan jumlah yang dimakan itu yang harus diatur. Bapak Ibu jangan salah, ya. Orang diabetes nggak disuruh puasa, nggak disuruh melewatkan waktu makan. Nggak, harus makan, ya. Tetapi makannya diatur. Ya, kalau nggak makan pun gula puasanya tetap tinggi kok, ya. Jadi kadang-kadang, dok saya nggak makan, salah kata saya. Ya, coba lihat gula puasa ibu berapa, 300. Nah kan nggak makan aja tinggi, apa lebih baik makan kata saya, ya. Cuman makannya diatur. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mencoba mengatur makanan kita, ada beberapa zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, yang pertama karbohidrat sehat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, dan ini adalah rincian-rincian tentang zat-zat ini. Nanti mungkin Ibu Ellen bisa bantu untuk menjelaskannya, ya. Jadi karbohidrat itu diet yang sekarang ini diet yang nggak benar nih, ya. Jadi diet modern yang didominasi dengan karbohidrat olahan, miskin nutrisi, ya, dan berlangsung terus-menerus, ya. Kita lihat di makanan junk food, ya, makanan-makanan fast food ini tipenya begini, gampang, mudah, ya, enak, lembut, ya, kemudian
praktis ya, tetapi sebetulnya itu yang menjadikan kadar gula darahnya tinggi, kita lihat ya. Dan kenapa bisa kolesterol karbohidrat yang jahat ini bisa menyebabkan diabetes? Karena dia ketika kita mengkonsumsi berlebihan, maka itu meminta insulin yang lebih untuk diproses oleh tubuh ya, meminta insulin yang lebih banyak ya. Akibatnya pankreas kita, pabrik insulin itu menjadi diforsir kerjanya semakin berat, dan akhirnya lama-lama dia menjadi kelelahan, dan akhirnya produksi insulin yang berkurang ya. Jadi ini kalau di dalam medis ada istilah namanya resistansi insulin, kemudian defisiensi insulin ya. Mula-mula dia insulin dipacu untuk diproduksi oleh pankreas, lama-lama pankreasnya kelelahan dan akhirnya menjadi kekurangan insulin yang akhirnya menjadi diabetes ya. Nah, makanan-makanan yang memenuhi kriteria tadi ya, Bapak Ibu, nih karbohidrat olahan ini ya tidak baik ya, termasuk gula pasir, sirup, minuman kemasan ya, beras putih yang bersih, yang yang sudah bersih-bersih kemudian yang sangat pulen. Nah, ini justru sebetulnya yang kadar gulanya tinggi. Ya, kemudian tepung terigu dan olahannya, misalnya biskuit, donat, aduh ini enak-enak ya, tetapi sangat-sangat cepat meningkatkan gula darah. Juga alkohol ya Bapak Ibu ya. Jadi makanan yang sekarang justru ngetren ini adalah makanan musuhnya diabetes ya. Justru yang makanan olahan yang sering sekarang kita temui justru bentuknya cake, pastry ya, yang dari bakery, biskuit, dan ini adalah sebetulnya makanan olahan karbohidrat dari tepung-tepungan karbohidrat olahan ya. Ini yang tidak baik ya untuk diabetes ya. Nah, karbohidrat yang baik itu seperti apa? Karbohidrat yang baik itu bukan karbohidrat simple seperti yang tadi cepat jadi gula, tetapi adalah karbohidrat kompleks yang juga selain mengandung banyak serat tetapi vitamin ya, mineral, rendah kalori, membuat perut kenyang dan mengatasi lonjakan gula darah ya. Dan ini adalah jadi kita kalau mau pilih ya karbohidrat yang sehat juga terdapat di dalam misalnya beras khusus yang masih mengandung kulit ya, walaupun rasanya tidak enak ya. Beras merah ya, itu juga baik. Roti gandum yang tidak manis, singkong, ubi jalar, sayuran, daun-daunan, kentang, wortel, ini pun ada karbohidratnya tetapi tidak tinggi ya, tidak tinggi kadar ininya ya, dan ini alami, banyak serat dan banyak vitamin. Juga buah-buahan apel, alpukat ya, pir, jeruk, pepaya, kiwi, nanas ya. Ini boleh Bapak Ibu untuk selingan. Saya suka katakan kalau lapar makannya yang seperti ini ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu kenal juga adalah tentang glycemic index atau indeks glikemik. Indeks glikemik adalah suatu angka yang menunjukkan kecepatan suatu makanan untuk menjadi gula atau menaikkan kadar gula darah ya. Misalnya indeks yang glycemic rendah itu dicerna lebih lama oleh tubuh, lebih lambat meningkatkan kadar gula darah, sementara yang indeks glikemik tinggi itu dicerna lebih cepat oleh tubuh dan cepat meningkatkan kadar gula darah ya. Dan gula darah dari indeks glikemik yang rendah itu dilepas sedikit-sedikit sehingga akhirnya gula darahnya itu lebih rendah. Sementara kalau makanan yang nilai indeks glikemiknya tinggi, itu gula dari saat makanan itu cepat ya dilepas dan juga langsung meningkatkan kadar gula di dalam darah ya. Jadi kalau kita makan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, kadar gula darah itu relatif lebih stabil ya. Kemudian kalau yang indeks glikemik tinggi, ini kadar gula darah tiba-tiba naik ya, cepat ya. Dan indeks glikemik rendah itu makanan yang indeks glikemiknya rendah itu ketika dimakan itu menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama ya, misalnya dari serat-serat yang tadi kita sudah bahas ya. Tetapi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, udah gulanya tinggi, cepat lapar lagi ya, sehingga akhirnya pengen makan lagi, pengen cemilan lagi. Bapak Ibu harus kenal makanan-makanan mana yang indeks glikemiknya rendah dan indeks glikemiknya tinggi. Ya, ini misalnya kita bisa nanti membantu kita untuk memilih jenis makanan yang akan kita makan. Misalnya buah-buah, meskipun buahnya sama, tetapi kalau dia baru matang, indeks glikemiknya lebih rendah. Tetapi kalau buah yang matang, indeks glikemiknya lebih tinggi. Contohnya pisang ya atau pepaya ya. Kalau masih mengkel-mengkel memang mungkin kurang manis ya, tetapi justru indeks glikemiknya rendah. Tetapi kalau yang sudah matang sekali indeks glikemiknya tinggi. Ya, kemudian jus buah itu indeks glikemiknya tinggi jika dibandingkan makan buah potong ya. Jadi lebih baik buah potong selain kenyang
juga indeks glikemiknya lebih rendah. Nah, ini juga pengolahan nanti ya, bubur, nasi. Nah, ini beda ya. Bubur nanti indeks glikemiknya lebih tinggi, dia lebih cepat menjadi gula, sementara nasi itu perlu diolah dulu ya, sehingga menjadi gulanya lebih lama. Tapi nasi putih lebih cepat jadi gula dibanding dengan nasi merah ya. Jadi dengan kita pengertian pemahaman kita tentang indeks glikemik, kita bisa memilih makanan-makanan yang baik ya, yang untuk diabetes. Nah, kalau Bapak Ibu punya makanan yang indeks glikemiknya tinggi, ini kita bisa campur ya dengan indeks glikemiknya yang lebih rendah. Nah, ini menurut penelitian akan lebih membantu untuk menyeimbangkan kadar gula darah. Ya, misalnya kalau kita makan mie, banyakin sayurnya ya, sehingga bisa kombinasi antara glycemic index yang tinggi dan rendah. Bapak Ibu, ini adalah satu contoh sama-sama dari yang namanya beras, tetapi ketika diolah atau jenisnya diubah, maka glycemic index-nya menjadi berubah. Ya, kita lihat glycemic index bubur bubur nasi tentu akan lebih cepat menjadi gula di dalam darah dibanding dengan nasi putih. Tetapi nasi putih lebih tinggi glycemic index-nya dibanding nasi merah yang bear, kita lihat ya. Nah, ini juga sama, jus lebih tinggi daripada buah apel, maka lebih disarankan kita makan buah utuh, makan yang dipotong. Selain lebih kenyang, glycemic index-nya lebih rendah ya. Ini adalah contoh-contoh makanan yang glycemic index-nya rendah, sedang, dan tinggi ya. Bapak Ibu nanti bisa men-screenshot atau bisa memfoto kira-kira pilihan-pilihan apa saja ya yang bisa menjadi pilihan kita ketika kita mau makan, terutama orang-orang diabetes ya. Nah, sumber yang kedua dari gizi adalah protein. Ya, protein yang terbaik itu bukan protein olahan. Ya, misalnya ikan segar, daging unggas tradisional, ya, ayam kampung, ya, kalkun, ya macam-macam. Ya, putih telur, kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan adalah sumber protein nabati yang baik. Ya, dalam sehari kita boleh memiliki 2 atau 3 porsi untuk makanan protein hewani, yaitu dimakan besar. Kemudian kita bisa dapat 3-4 porsi per hari untuk makanan protein nabati, misalnya kacang-kacangan. Ya, oke, ini cara pengolahan makanan pun ternyata juga berpengaruh. Ya, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu boleh memilih jenis-jenis daripada misalnya kalau dibandingkan ya atau dibandingkan daging merah, Bapak Ibu boleh pilih daging yang putih ya, misalnya dari ikan atau ayam. Daging merah olahan lebih tidak baik. Sosis, kornet, bakso sapi lebih kurang baik ya dibandingkan dengan daging segar tanpa lemak gaji ya. Kemudian daging putih olahan dibikin chicken nugget, bakso macam-macam lebih kurang baik. Lebih baik daging ayam ya tanpa kulit dan lemak. Demikian juga makanan yang dikaleng, diawetkan, lebih tidak baik. Lebih baik makanan ikan segar kalau kita disuruh milih ya. Ayam goreng yang digoreng-goreng lebih baik dibakar ya atau dipepes ya. Ini adalah satu alternatif supaya kita memiliki pilihan untuk hidup. Jenis makanannya sama, tetapi ketika kita olah maka dia menjadi lebih sehat, lebih baik ya. Demikian juga soto daging, kita bisa soto ayam, kita bisa pilih ya, macam-macam. Kemudian juga macam-macam ya, ini kita lihat daging olahan ya, bisa yang macam-macam. Ini Bapak Ibu boleh memfotonya atau screenshot ya. Dan demikian juga pilihan lemak Bapak Ibu, kita harus pilih lemak juga yang baik ya. Jadi banyak pilihan ya. Yang lemak yang terbaik adalah misalnya yang mengandung omega 3. Kita lihat ya, ini bisa kita dapatkan dari ikan-ikan ya, ikan kakap, tenggiri, minyak-minyak ya. Kemudian kita lihat dari lemak yang baik, kita lihat lemak yang jahat yang disebut trans fat ya. Trans fat itu adalah asam lemak yang timbul akibat proses penjenuhan asam lemak yang tidak jenuh. Ya, ini adalah efek buruk konsumsi daripada trans fat ini adalah nanti kolesterol jahatnya LDL-nya akan lebih tinggi sekali. Ya, sumber daripada trans fat atau lemak jahat ini adalah minyak yang dipanaskan berulang. Ya, atau dalam orang Sunda bilang jalantah, minyak jalantah ya. Jadi apalagi yang digoreng, dipakai untuk menggoreng-gorengan berkali-kali sampai udah hitam. Wah, ini dia bahaya ya. Atau mentega dengan produk olahannya, margarin putih dan produk olahannya, dan ini banyak kita ketemukan juga di fast food ya. Bapak Ibu harus berhati-hati.
Ini makanan apa yang harus dihindari ya untuk pasien-pasien diabetes ini yang sering kita nih ketemu nih ya, soda-soda, makanan bersoda ya, ini gulanya tinggi banget nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini ya kelihatannya kayak seger enak ya, tetapi betul-betul ini. Kemudian makanan kaleng, makanan lemak trans ya, ini sering kita banyak ketemu ya, dan ini yang harus kita hindari. Buah-buahan yang manis itu durian, sawo, kesemek ya, apalagi yang sudah dimaniskan buah. Wah, ini lebih banyak lagi gula-gulanya ya. Kemudian juga bagaimana kita memodifikasi sumber makanan kita untuk memperbaiki kadar gulanya ya, atau kita supaya mengurangi. Misalnya Bapak Ibu bisa berkreasi salad, tadinya di dressing kan biasanya kita dengan mayonnaise atau Thousand Island ya. Bapak Ibu bisa ganti ya dressingnya dengan yogurt ya yang tidak berrasa ya, kemudian yang tidak dikasih macam-macam ya, kemudian atau dengan minyak zaitun ya. Ini adalah satu kreativitas kita, tetapi ternyata berguna untuk mengurangi kadar gula kita. Sayuran yang ditumis dengan mentega ya, lebih baik tidak pakai ini ya mentega, kemudian kita bisa tumis dengan minyak kelapa ya, atau sayuran mentah dikukus direbus, ini tentu akan lebih sehat. Buah-buahan jus lebih baik diganti dengan buah segar. Gado-gado ya misalnya ya, dengan kacang yang sudah kacang olahan ya, kita bisa ganti dengan ini misalnya kacang sangrai ya tanpa gula dan MSG ya. Kemudian juga sayur-sayur yang pakai santan-santan kita bisa ganti dengan sayur bening ya. Kelapa kita bisa ganti, kalau ada pilihan kita ganti dengan buah segar. Kemudian santan kelapa bisa ibu-ibu biasanya suka ganti dengan kemiri. Kemudian ini adalah tips-tips ya Bapak Ibu ya, bagaimana ternyata pengolahan makanan pun bisa mempengaruhi glycemic index dan bisa membantu untuk pola hidup sehat kita untuk mengurangi kadar gula darah ya. Kemudian juga memasak lebih bagus dengan kukus, panggang, pepes ya. Pakai api yang lebih kecil supaya tidak merusak nutrisi, sedapat mungkin hindari memasak dengan digoreng. Hindari makanan bumbu instan yang dapat mengandung banyak minyak ya. Kemudian ganti santan dan susu tanpa lemak atau dengan kemiri ya. Kita jadi bisa Bapak Ibu ketika ada keluarga kita yang menderita diabetes, maka sekeluarga harus mendukung ya. Misalnya bapaknya diabetes, ibunya mendukung dengan pengetahuan seperti ini, bisa memilih makanan, juga bisa mengolahnya, kemudian juga bisa memasaknya dengan cara yang baik dan benar ya. Ini juga pilihan minyak, misalnya bisa pakai minyak kelapa ya. Minyak kelapa adalah yang baik ya, dibandingkan dengan mentega atau margarin ya. Kurangi garam dalam masakan, hindari pemakaian penyedap ya, pakai bahan-bahan alami ya. Untuk membatasi garam, saat masak kita jangan langsung tambahkan, kita cicipi terlebih dahulu ya, karena garam pun tidak baik kalau terlalu banyak, khususnya untuk pasien-pasien yang hipertensi. Kemudian gunakan rempah-rempah atau untuk penyedap rasa sebagai pengganti MSG ya. Nah, ini adalah tips-tips terakhir untuk sukses menjalani diet pada diabetes. Pertama, pilih banyak serat ya, yaitu buah dan sayur-sayur. Kemudian usahakan konsumsi sayur lebih dahulu sebelum mengkonsumsi makanan pokok ya. Jadi biasanya kita makan sayur dulu karena sayur mengenyangkan, setelah itu kita baru makan ya, misalnya seperti itu ya. Dan konsumsi sayur boleh lebih banyak ya. Pilih makanan selingan yang banyak mengandung serat, misalnya agar-agar, buah, kacang ya. Kemudian kenyangkan perut dengan makanan yang berserat, campurkan makanan antara indeks glikemik yang tinggi dan rendah. Cermati proses makanan karena ini mempengaruhi glycemic index, monitor kadar gula darah, jaga berat badan dan lakukan aktivitas Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kalau sudah dengan 2 diet dan olahraga masih, maka obat-obatan akan diberikan kepada Bapak Ibu ya. Jangan takut, selama obat-obatan yang diberikan oleh dokter maka akan aman ya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah diabetes, jangan lupa untuk rajin cek gula darah di rumah. Ini adalah pilar kelima ya. Jadi kalau kita nggak pernah cek, kita seperti tidak pernah bercermin, maka tiba-tiba ketika bercermin acak-acakan wajahnya, mukanya ya nggak karuan gitu ya. Maka kita harus rajin cek supaya kita tahu
Mengecek kadar gula adalah seperti kita bercermin. Ya, makin sering makin baik. Kemudian jangan lupa cek berkala ke laboratorium. Gula puasa, gula 2 jam, kemudian juga HbA1c per 3 bulan. Karena ini adalah data yang akurat, ya, data yang valid yang dapat dijadikan panduan oleh dokter untuk mengelola gula darah Bapak Ibu. Ya, oke, saya tutup dengan slide ini, Bapak Ibu. Orang diabetes itu yang tidak terkontrol dibandingkan dengan orang sehat, ya. Dia lebih 2-4 kali lebih sering terkena sakit jantung. 2,5 kali lebih sering terkena serangan jantung yang bisa meninggal tiba-tiba. 60-65% lebih sering terkena hipertensi. 60-70% lebih sering terkena gangguan pembuluh darah dan stroke, ya. Dan ini yang menyedihkan. Usianya itu bisa didiskon 10-15 tahun dibandingkan dengan orang yang tidak diabetes, ya. Jadi kita bayangkan orang diabetes itu akan menghadapi masalah ini jika tidak dikontrol dengan baik, ya. Tetapi ketika dia berusaha, ya, baik dengan obat, ya, modifikasi gaya hidup, diet, kemudian olahraga, maka setiap penurunan HbA1c 1% saja, maka akan mengurangi kematian 21%, mengurangi stroke 12%, mengurangi serangan jantung 14%, mengurangi mikrovaskular, gangguan mikrovaskular yaitu ginjal dan kebutaan itu 37%, dan mengurangi amputasi atau harus dipotong kakinya itu 43%, ya. Jadi segala upaya kita untuk memperbaiki gula darah kita sangat berarti, Bapak Ibu, ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita dikendalikan oleh diabetes, tetapi kita yang harus mengendalikan diabetes supaya kadar gula terkontrol dan akhirnya komplikasi bisa berkurang, ya, bisa dihindari. Kencing manis tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan dengan 5 pilar tata laksana diabetes yang sudah tadi diuraikan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga paparan saya bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Yosef. Ya, terima kasih untuk Dr. Dede Budiman. Waktunya lebih sedikit, tapi saya mau motong, saya juga ikut menikmati. Yang dibagikan itu istilahnya daging semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita benar bisa menikmati presentasi beliau yang sangat luar biasa. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya kepada Dr. Dede, sudah ada 5 yang bertanya, silakan chat di kolom Q&A ya. Jadi setelah nanti pembicara kedua, kita akan membahas semua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk pembicara kedua, kami akan memanggil ya Ibu Ellen Supit ya, dan dengan topik Glycolip, solusi digital untuk pola hidup sehat. Nah, apa itu sih Glycolip? Apa sih solusi digital? Nanti akan dibahas panjang lebar. Saya akan bacakan untuk kurikulum vitae beliau. Jadi Ibu Ellen Supit ini menamatkan S1 gizinya di Adventist University of Philippines dari Filipina, mendapat gelar dietitian dari Universitas Brawijaya Malang. Saat ini bekerja di Holmas sebagai dietitian atau health coach. Dan ini perusahaan yang berasal dari Singapura, Bapak-Ibu sekalian. Dan beliau ini punya passion, yaitu bersemangat untuk membantu orang-orang agar mencapai kesehatan yang holistik dan optimal melalui pola makan dan hidup sehat. Baik, untuk menyingkat waktu kami serahkan kepada Ibu Ellen Supit. Baik, terima kasih banyak Dr. Yosef, dan luar biasa pemaparan dari Dr. Dede tadi ya. Mungkin boleh thumbs up atau ya, kita terima kasih banyak untuk pemaparan yang tadi. Dan sebelum saya masuk ke dalam pemaparan saya, izinkan saya share screen. Dan untuk sahabat-sahabat diabetes di rumah, boleh diangkat tangannya kanan kiri, di stretching sedikit ya ke atas dan ke samping. Yang tadi sudah banyak duduk, boleh diraih air minumnya juga. Dan saat ini saya akan berbagi presentasi tentang perkenalan Glycolip. Nah, jadi Glycolip ini adalah aplikasi untuk modifikasi pola hidup.
Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Dede bagaimana dalam pengendalian diabetes ini diperlukan berbagai faktor. Ada 5 pilar, dan salah satunya adalah pengaturan pola makan atau diet. Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga ya, prevalensi diabetes yang semakin hari kok semakin naik. Para mereka yang mengidap diabetes, dan bukan hanya masalah di dunia, tetapi juga di Indonesia. Ini jadi salah satu beban kita ya. Nah, dan untuk itu diperlukan berbagai perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak mudah mengubah pola makan, itu hampir sama seperti mengubah tabiat atau perilaku kita juga. Bukan hal yang mudah, tapi Glycolip diadakan dengan tujuan untuk membantu perubahan gaya hidup. Nah, di sini Glycolip menggabungkan dua hal, sahabat-sahabat semuanya. Visi kami adalah membantu pengaturan diabetes dengan menggabungkan tadi ya terapi pengobatan dengan terapi digital, yaitu menggunakan kekuatan media atau digital yang berada sedekat genggaman sahabat-sahabat diabetes semuanya. Oke. Nah, jadi ini Glycolip adalah aplikasi ya, kita bisa download di App Store, di Play Store. Kemudian ini akan membantu kita untuk mengontrol bukan hanya pola makan, tetapi juga melihat perkembangan dan progres dari gula darah kita, kemudian berat badan kita, seperti itu. Nah, yang kami harapkan adalah saat menggabungkan layanan digital ini dengan terapi obat yang kita lakukan, kita punya hasil yang lebih baik, yang lebih konsisten, dan lebih terjaga. Nah, salah satu tadi dari 5 pilar itu adalah mengenai olahraga, dan juga yang lain adalah mengenai makanan, dan diperlukan kontinuitas, diperlukan konsistensi dalam hal tersebut. Nah, ini adalah Glycolip sahabat digital bagi teman-teman semuanya. Izinkan saya memaparkan kira-kira ada 4 fitur unggulan dari Glycolip. Nah, yang pertama, di Glycolip ini terdapat tenaga kesehatan ahli. Jadi, kapanpun, dimanapun sahabat-sahabat diabetesi berada, sahabat-sahabat diabetesi bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi dengan coach yang ada di balik layar. Kemudian, pada aplikasi aplikasi Glycolip, sahabat diabetesi dapat melacak diet, berat badan, kadar gula darah dengan mudah. Nah, mungkin seringkali kita lupa berapa gula darah kita 2-3 hari yang lalu. Nah, sahabat-sahabat diabetesi bisa catat di aplikasi ini, sehingga nanti pada saat akan konsul kembali, kita sudah bisa lihat tren pattern-nya. Di aplikasi ini juga diperlihatkan nanti dalam bentuk grafik ya, progres kita seperti apa. Dan unggulan ketiga adalah pesan berkala untuk memotivasi secara aktif. Jadi ada pesan-pesan berkala baik dari coach maupun pesan otomatis yang mengingatkan sahabat-sahabat diabetesi semua hal-hal yang tadi Dokter Dede sudah sempat sampaikan, sudah sempat paparkan. Dan yang keempat adalah pilar yang penting ya, yaitu edukasi. Pada aplikasi ini ada pelajaran interaktif online yang dapat diakses 24 jam. Nah, ini adalah sedikit kecil kalau sahabat-sahabat bisa lihat pada aplikasi Glycolip, sahabat-sahabat diabetesi bisa masukkan tadi makanan, kemudian akan di-rating, ini masukkan kadar gula darahnya. Oke. Yap. Sebentar ya, sepertinya layar saya trouble.
Sepertinya layar saya bermasalah. Maaf, dari sini apa bisa terdengar? Oke. Terdengar Bu Ellen, terdengar ya. Oke. Maaf, tadi laptop saya memang seperti ini ya. Kadang-kadang ini sedang restart lagi, bermasalah, tapi nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. Oke. Yap. Jadi pada aplikasi Glycolib ini, yang ketiga tadi kita sudah bicarakan ya, yaitu bagaimana ada pesan otomatis, dan yang keempat adalah tadi bantuan juga dari coach itu sendiri. Oke, kita mungkin masuk satu-satu. Maaf, saya belum bisa ke alat peraganya. Semoga bisa cepat terhubung ya. Oke, jadi yang pertama adalah tentang coach sendiri. Saat Anda nanti register, akan ada coach-coach yang akan ditugaskan untuk membantu, untuk memberikan saran, masukan kepada sahabat-sahabat diabetes yang masuk. Nah, di sini kita tidak hanya membahas tentang diabetes aja, tapi seperti tadi ya, pola hidup, ada juga pola makan, ada juga aktivitas olahraga, kemudian stress management seperti apa. Nah, itu akan dibantu dibahas coach dengan beberapa cara. Yang pertama adalah di aplikasi ada fitur yang namanya Ask Coach. Di situ adalah fitur chatting seperti WA. Kemudian ada lagi yang lain yaitu phone calling atau phone coaching. Itu biasanya di awal registrasi, sahabat-sahabat diabetes punya waktu 15-20 menit, kita bisa telepon via WA biasanya. Jadi di situ ada concern-concern bisa disampaikan. Oke. Selanjutnya, selain dari fitur coach, ada juga fitur makanan. Oke. Semoga saya bisa cepat untuk share lagi ya. Jadi di fitur makanan ini, sahabat-sahabat bisa upload makanan sahabat-sahabat diabetes. Nah, tadi kan sepertinya ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Dokter Dede ya. Dan mungkin agak complicated untuk sahabat-sahabat kira-kira bagaimana untuk cek semua list-list tersebut. Nah, jadi kami memudahkan dengan memberikan bintang 1-5, warnanya dari warna hijau, kuning, sampai warna merah. Jadi warna lampu lalu lintas, sahabat-sahabat diabetes bisa lihat. Kalau misalnya warnanya merah, artinya itu adalah makanan yang dikonsumsi 1-2 kali seminggu saja. Yang warna kuning mungkin bisa lebih sering 3 kali seminggu. Dan yang warnanya hijau itu bisa dikonsumsi hampir setiap hari dan setiap hari. Jadi ada poinnya nomor 1-5, 5 yang paling tinggi, 1 yang paling rendah. Nah, selain dari rating itu yang dapat membantu kita, nanti di setiap kali kita upload, ada juga pesan-pesan dari coach sahabat diabetes. Apa dari makanan ini yang harus dimodifikasi? Nah, tadi misalnya, sebaiknya nasinya kedepannya diganti dengan nasi merah, atau jumlah sayurannya ditambah. Atau tadi ya, kalau makan mie sebaiknya ada juga sayurannya, yaitu sumber yang indeks glikemiknya rendah. Nah, itu akan disampaikan juga. Kemudian, yang ketiga, kita punya fitur pelajaran. Jadi pada fitur pelajaran ini, kita berikan yang kecil-kecil ya, yang bisa dimengerti, mudah dipahami, bahasanya sederhana, dan itu dirancang untuk 24 minggu. Jadi kami merancangnya itu 1 minggu, 1 materi pelajaran, ringan sekali, kalau mau dibaca setiap hari juga bisa. Jadi materi pelajarannya itu terkait tadi manajemen diabetes, bagaimana untuk melihat kadar gula darah sebaiknya berapa, kemudian makanannya seperti apa pilihan makanannya, kemudian selain itu juga kita bisa lihat kalau reaksi hipoglikemik atau gula darah yang rendah, kira-kira apa saja gejala-gejalanya. Nah, itu teman-teman diabetes semuanya bisa pelajari di fitur tersebut. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pesan otomatis secara berkala. Nah, biasanya pesan-pesan itu bukan cuma mengingatkan, jangan lupa
cek gula darah, jangan lupa olahraga hari ini. Tetapi pesan-pesan itu juga membuat bahan diskusi. Kira-kira mana yang lebih baik? Yang produk rendah lemak apakah baik? Kemudian boleh nggak konsumsi madu setiap hari? Menurut Anda seperti apa? Nah, kita akan berdiskusi. Itu membantu sahabat-sahabat diabetesi juga untuk menggali pengetahuan dan menanamkan pengetahuan tersebut ya. Oke. Baik. Nah, sebentar saya akan coba video demonya. Dan kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira siapa saja yang diuntungkan oleh aplikasi Glycolip ini? Jadi aplikasi Glycolip ini sebenarnya ditujukan untuk khususnya sahabat-sahabat prediabetes, dengan diabetes, tetapi pada dasarnya semua punya satu akar masalah yang sama, yaitu pengaturan pola makan dan pola hidup. Jadi pola makan diabetes ini adalah pola makan yang baik dan sehat untuk berbagai penyakit dan kalau misalnya sahabat-sahabat menghadapi masalah pola hidup, penyakit akibat pola hidup, tadi ya misalnya ada darah tinggi, kemudian tinggi kolesterol, nah semuanya itu karena kurang gerak badan, karena pengaturan makanannya yang ngaco biasanya. Jadi sahabat-sahabat juga bisa diuntungkan dengan mengikuti program Glycolip ini. Juga biasanya banyak yang turun berat badannya menggunakan aplikasi Glycolip ini secara berkesinambungan ya. Jadi kita bukan hasil yang cepat terus cepat naik, cepat turun terus cepat naik lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian nanti video demo dan juga kesaksian dari salah satu pengguna Glycolip ya. Oke, saya belum bisa akses, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau seorang pengguna Glycolip ini saya ingin bagikan pengalaman tentang Bapak Jason. Jadi dia adalah salah satu user kami yang mulai program dan agak bingung ya, karena dia kaget kok bisa dia yang kena diabetes, kemudian dia sebelum mengikuti Glycolip sudah punya riwayat diabetes 10 tahun belakangan. Waktu mengikuti Glycolip usianya 40-an ya. Jadi dari usia 30 sudah mulai terdiagnosa dengan diabetes. Nah, di awal kami berbincang tentang pengaturan pola makan. Jadi tadi ya, karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks, kemudian gula tersembunyi di makanan apa saja, gitu. Kemudian kami juga berbincang tentang kiat-kiat yang baik seperti apa, olahraga seperti apa. Nah, akhirnya setelah 6 bulan mengikuti Glycolip ini, berat badannya turun 14, saya lupa 14 atau 16 kilo, dan itu adalah hal yang baik, dan HbA1c-nya turun dari 8 menjadi 5 kalau saya nggak salah, dan juga rating makanannya yang biasanya bintangnya jelek ya, cuman merah atau kuning, naik 0,2%, jadi pilihan makanannya lebih baik, menandakan dia sudah bisa mengontrol pola makan dengan baik juga. Oke. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin ada sahabat-sahabat diabetes yang bertanya, kira-kira bagaimana caranya untuk, saya tertarik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, apakah ini gratis ataukah berbayar? Ya, jadi Glycolip ini adalah aplikasi tertutup. Sahabat-sahabat diabetes sih bisa download di App Store, di Play Store. Namun pada saat daftar ada kode unik atau unique code. Itu yang harus diminta dari dokter Anda. Dokter penyakit dalam atau dokter yang terhubung dengan Merck. Jadi biasanya Glycolip ini digunakan di berbagai negara ya, di Malaysia, Singapura, dan dari Februari kemarin diluncurkan juga di Indonesia. Ya. Oke. Ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Dan ini biasanya kalau misalnya ditanya ini gratis atau berbayar, jawabannya sebenarnya untuk kita sekarang ini gratis, tapi sudah ada yang mendanai, yaitu Merck Global dan Merck Indonesia. Jadi sahabat-sahabat diabetes bisa menggunakan secara gratis fitur ini. Oke.
Mungkin itu dulu dok, saya akan coba untuk launch lagi videonya. Jika sudah bisa, mungkin nanti akan saya tampilkan setelah ini ya. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Dr. Yosef dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ellen ya, luar biasa, bagus sekali. Ini untuk presentasi bagaimana, Bu Ellen? Apa kita mau lanjut atau ditunggu dulu? Nah, mungkin ini saya sementara coba lagi, Dok, restart. Mungkin bisa dilanjut dulu, karena nanti saya akan tampilkan demonya seperti itu ya. Baik, oke Bu Ellen, luar biasa ya. Itu juga sangat baik sekali. Tadi dibahas tentang Glycolip. Jadi di mana suatu aplikasi yang tidak berbayar, tapi bukan dia itu gratis, tapi karena dapat sponsor. Nah nanti untuk passwordnya bagi tadi namanya UPIT ini ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa menulis di kolom absensi, presensi, nanti akan dihubungi oleh PT Merek ya. Tapi kalau begitu kita akan membahas pertanyaan dulu ya Dokter Dede ya. Ya, silakan. Aduh, pertanyaannya banyak sekali Dokter Dede dan kelas berat ini ya. Oke. Dokter Dede, tanya dok, bisakah dijelaskan dok tentang makro dan mikronutrien yang tepat bagi diabetesi sesuai dengan pola 3J. Jadi nomor 1 itu ya dok. Jadi makro mikronutrien yang tepat. Yang kedua, dok, ini kok ada insulin yang disuntikan seminggu sekali. Apakah apa dijelaskan apa? Maksudnya mungkin bukan insulin ya. Bukan insulin. Tapi Ya. betul. Dan apakah ada cara untuk menghindari pemakaian insulin selain obat-obatan? 3, olahraga apa yang cocok bagi orang dengan diabetes? Dan betul apa tidak dok, obat diabetes itu bisa memicu kanker? Ini ada 4 pertanyaan dokter. Satu-satu bisa dokter ya sambil menunggu. Oke, terima kasih Dokter Chandra. Kita coba bahas satu persatu, tetapi nanti saya minta Ibu Ellen ya untuk bantu saya kalau yang berhubungan dengan gizi. Jadi yang tadi makro dan mikronutrien. Makronutrien sebetulnya diet untuk orang diabetes itu harus lengkap, seimbang. Jadi semua makronutrien dan mikronutriennya harus komplit begitu ya. Jadi makronutrien itu kan yang tadi karbohidrat, kemudian lemak dan protein, itu makronutrien. Mikronutriennya itu vitamin-vitamin, mineral-mineral ya. Ini pun harus lengkap. Nah, kita bersyukur ya. Tadi Bapak Ibu kalau lihat rincian saya kan makannya banyak-banyak ya. Sebetulnya sih saya sih mengizinkan kalau Bapak Ibu mau boleh ambil slide saya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bersyukur dengan adanya Glycolip ya. Glycolip ini satu program yang luar biasa. Terus terang ya. Istri saya juga ikut ya. Istri saya tertarik sekali, dia pengen, ini Ibu Ellen ini menjadi fansnya istri saya sekarang ya. Jadi dia ingin slimming ya, dia juga ada turunan diabetes ya. Jadi dia ingin slimming, ingin mencoba. Saya kasih tahu program ini, wah dia semangat ya. Setiap hari dia makan, dia foto, dia kirim ke Ibu Ellen. Nanti di Ibu Ellen ini ya, waduh kata dia ini program bagus sekali ya. Kok gratis lagi ya? Ya kita bersyukur sama sama Merck kata saya ya, kita ditinjau. Ini harusnya program ini berbayar dan ini program ini pusatnya di Singapura. Bapak Ibu harus merasa bersyukur itu ya. Kemudian cepat-cepat daftar supaya bisa dapat program ini ya. Nah, jadi untuk orang diabetes, makro dan mikronutrien harus lengkap. Cuman jumlahnya diatur ya. Jadi seperti tadi, kalau orang diabetes kan sumber daripada gula itu kan asalnya dari yang langsung adalah dari karbohidrat ya. Jadi maka karbohidratnya harus dihitung ya. Jadi kira-kira karbohidratnya dihitung mana yang rendah karbohidratnya dan juga dipilih karbohidrat yang sehat, yang baik tadi ya. Jadi jangan karbohidrat yang jahat tadi kita bilang ya. Jadi pakai karbohidrat yang baik. Selain jumlahnya diatur, jenisnya diatur, jadwalnya tetap waktunya makan harus makan. Itu untuk karbohidrat ya. Kemudian untuk protein tadi ada porsi-porsinya tersendiri. Kalau Bapak Ibu ikut lemak itu juga dikurangin karena untuk
untuk diabetes tidak baik kolesterol tinggi ya. Nanti porsi-porsinya sebetulnya kalau Bapak Ibu ikut program Glycolip dinilai sama Ibu Ellen. Kemudian dikasih saran, nih harusnya segini, harusnya sekian ya, supaya konsumsi Bapak Ibu bukannya cuma asal diet, tetapi sebetulnya gizinya seimbang ya, makronya cukup, makronutriennya cukup, dan ininya juga cukup ya, mikronutriennya. Juga untuk karbohidrat tadi kan dipilihkan, nanti Bu Ellen nanti juga membantu memilihkan mana sih yang glycemic index-nya rendah ya. Yang rendah itu yang kenyang tetapi gulanya rendah. Ya, bukan cuman yang enak tapi cepat jadi gula, cepat lapar, pengen makan lagi. Nah, itu justru yang tidak baik ya. Nah, jadi prinsipnya makro dan mikro harus dipenuhi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, insulin yang 1 minggu belum ada ya. Jadi yang ada adalah GLP-1, reseptor agonis ya. Ini golongan semaglutide yang baru ada sama dulaglutide. Itu memang bukan insulin tetapi obat suntik ya, yang disuntikan. Nah, itu yang kalau dulu sebetulnya pada GLP-1 reseptor agonis, obat yang dulu itu dia disuntikannya tiap hari. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ada yang bisa 1 minggu sekali. Ya, jadi ini bukan insulin, tetapi satu obat diabetes. Obat ini sangat baik ya, tetapi memang masih mahal dan cara pakainya ya disuntik. Tetapi sangat baik untuk jantung, sangat baik untuk ginjal, ya, sangat baik untuk turun berat badan. Wah, ini pokoknya obat super ya. Nah, mudah-mudahan nanti makin lama makin bisa terjangkau dan juga semakin mudah dipakainya ya. Kemudian bagaimana cara mengurangi insulin? Penggunaan insulin. Insulin sebetulnya jangan dianggap musuh kita ya. Insulin itu obat diabetes yang paling lama. Bapak Ibu asal tahu, tahun ini insulin itu 100 tahun. Obat-obat diabetes yang lain itu umurnya lebih pendek maksudnya belum setua insulin. Berarti kalau dia paling panjang, dia adalah obat diabetes yang pertama. Dipakai sudah sangat lama ya, cuman memang karena dengan cara suntik, maka orang rasanya takut, maka orang rasanya enggan. Tapi sebetulnya dia adalah obat diabetes yang pertama ya. Dan kalau insulin sudah 100 tahun berarti dia bukannya suatu obat yang bahaya atau bagaimana, tetapi obat yang sangat berguna untuk manusia ya, untuk penderita diabetes khususnya. Itu insulin. Jadi jangan takut dengan insulin. Dan kalau memang perlu dan sudah bagus dengan insulin, jangan minta dikurangin sebetulnya ya. Nah, insulin tetap dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Nanti diatur oleh dokter butuhnya berapa, kapan ya. Nah, itu nanti akan justru yang penting saya sudah katakan sama pasien, jangan takut sama obat termasuk insulin. Kita harus takut sama penyakit dan kita harus kendalikan dia ya. Jadi prinsipnya untuk diabetes dan hipertensi, kalau obat ini sudah mengendalikan hipertensi dan diabetes dengan baik, jangan dikurangi menurut saya. Ya, justru diteruskan ya. Kalau memang mau mencoba dikurangi obat dan insulin, berarti Bapak Ibu harus berjuang dengan diet dan olahraga. Nggak ada cara ya. Tetapi kalau diet dan olahraga kita susah, maka obatlah sasaran topangan untuk mencapai kadar gula darah yang terkendali ya. Jadi jangan mengurangi sendiri. Kalau mau mengurangi, coba konsultasikan dengan dokter. Nanti dokter akan kasih tips kira-kira bagaimana cara menguranginya ya. Ya, kemudian dokter, apakah bisa membuat kanker obat-obat diabetes? Ya, jadi obat-obat diabetes sebetulnya tidak bikin kanker. Justru diabetes sendiri yang berkaitan dengan kanker. Ya, jadi sudah ada penelitian ya. Saya ikut itu kan JADE, itu program JADE yang di Hong Kong ya, yaitu dengan Asia Diabetes Foundation di bawah Prof. Juliana Chan, justru meneliti kaitan antara diabetes dengan kanker. Diabetes itu berkaitan dengan kanker sangat kuat ya. Untuk kanker pankreas ya, kanker yang berhubungan dengan hormon, itu kaitannya diabetes dengan kanker itu ada ya. Kalau obat-obatan yang berkaitan, obat-obatan diabetes kaitannya dengan kanker itu pasti dikasih tahu kalau misalnya ada. Dan andai kata ada, saya sih belum pernah ini ya, nggak tahu nanti mungkin dengan obat-obat yang baru ini kita masih tunggu penelitian ke depannya. Saya rasa sih sampai saat ini belum ada yang berkaitan korelasinya kuat. Justru diabetes yang berkaitan dengan cancer ya.
Ya, baik, Dr. Dede. Untuk Ibu Ellen, apakah sudah siap dengan videonya? Yes, Dok. Ya. Sudah bisa. Mungkin saya lanjut dengan presentasi sedikit dulu Baik. ya. Ya, baik. Setelah itu kita dengan sesi tanya jawab lagi, Dr. Dede ya. Ya, silakan Ya, silakan. untuk Ibu Ellen. Oke, baik. Tadi kita sempat, saya ingin bagikan sedikit aja ya. Tadi udah sempat terlewat. Oke. Sebentar ya. Oke, halo. Kita akan mengadakan demo singkat bagaimana menggunakan aplikasi Glycoly. Saat Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda harus mendaftar, klik daftar, kemudian pilih negara Anda. Dalam hal ini, pilihlah Indonesia. Kemudian klik kirim. Selanjutnya adalah pilihan bahasa Anda. Aplikasi ini menyediakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Share screen-nya belum ada, Dr. Bu Ellen. Ya, sebentar ya, Pak. Ya, baik. Memang terkadang sistem yang udah canggih ini bisa-bisa tiba-tiba hang ya. Baik, kita tunggu. Oke, jadi saya putarkan videonya aja ya, berarti sebentar. Ya, udah kelihatan Bu Ellen untuk tampilan videonya. Videonya sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, halo. Kita akan mengadakan demo singkat bagaimana menggunakan aplikasi Glycoly. Saat Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda harus mendaftar, klik daftar, kemudian pilih negara Anda. Dalam hal ini, pilihlah Indonesia. Kemudian klik kirim. Selanjutnya adalah pilihan bahasa Anda. Aplikasi ini menyediakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Anda dapat memilih yang mana yang Anda paling nyaman, kemudian klik kirim. Setelahnya ini akan membawa Anda ke halaman ini, di mana Anda harus masukkan unik yang telah diberikan oleh dokter, kemudian masukkan email Anda, konfirmasi email Anda, nama yang akan Anda gunakan, dan sandi yang akan Anda pilih untuk login nantinya. Setelah Anda mengisi semuanya, ini akan membawa Anda kepada halaman utama dari aplikasi ini. Namun karena saya telah memiliki akun, maka saya akan menggunakan pilihan masuk. Saya akan masukkan email saya juga akan masukkan kata sandi yang telah saya daftarkan pada pendaftaran di awal tadi. Setelah mendaftar dengan semua detailnya, Anda dapat masuk pada halaman utama aplikasi ini. Inilah Anda dapat melihat semua aktivitas berbeda yang Anda telah lakukan semuanya, baik mencatat makanan, berat, gula darah Anda, dan saat ini kita akan melihat tombol plus. Anda dapat juga memasukkan makanan baru, kadar gula darah terbaru, berat terbaru, maupun HbA1c terbaru Anda. Mari kita mulai. Kita masukkan makanan kita. Anda dapat memasukkan makanan langsung menggunakan kamera Anda. Anda juga dapat memasukkan makanan dari galeri Anda. Kemudian masukkan deskripsi makanan Anda. Kemudian apakah emosi Anda atau perasaan Anda saat Anda memasukkan makanan. Nah, makanan yang dimasukkan kemudian akan diberi nilai oleh coach Anda. Hal yang sama Anda dapat lakukan untuk gula darah, berat badan, dan juga HbA1c Anda. Ini adalah contoh berat badan. Bukan hanya itu, dalam aplikasi ini ada juga pelajaran yang dapat Anda gunakan. Jadi ada 6 pelajaran yang dapat Anda pelajari, dan di setiap paket pelajaran Anda juga akan diberikan kuis menarik agar Anda dapat
memahami dengan lebih baik apa yang telah Anda belajar. Jadi ini adalah tentang karbohidrat, hal-hal yang harus Anda makan dan yang harus Anda hindari, dan ada juga gambar-gambar yang membuat Anda tidak bosan untuk belajar pelajaran-pelajaran ini. Nah, ini adalah kuis yang akan Anda ambil setelah mempelajari atau membaca materi-materi tersebut. Jika jawaban Anda benar, ataupun jika jawaban Anda salah, akan diperlihatkan detail atau penjelasan tentang hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagian tanya pelatih atau coach. Sini di mana Anda dapat berinteraksi dengan pelatih Anda menggunakan pesan teks. Anda akan dipasangkan dengan satu coach setiap kali Anda masuk. Anda dapat mengajukan pertanyaan apa saja dan mereka akan sebisa mungkin untuk bantu Anda. Mereka akan membalas melalui teks maupun pesan gambar. Ini adalah Ini adalah singkat yang dapat saya bawakan. Apa saja yang Anda dapat alami selama aplikasi ini. Terima kasih. Baik, untuk Dr. Ellen, presentasinya sudah selesai, Bu Ellen. Ya, sudah dok. Udah ya, baik. Kalau gitu kita beri aplaus 2 acung jempol ya, luar biasa. Oh, satu lagi para Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam webinar ini. Jadi aplikasi ini luar biasa ya. Tetapi untuk sandinya, mohon maaf saya ralat. Untuk sandinya itu, kata sandinya yang tulisan Yupit itu harus meminta kepada dokter yang mengundang. Jadi semisal Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini diundang sama Dokter Dede. Nah, harus mencari Dokter Dede ini ya. Tadi ada yang nanya Dokter Dede prakteknya di mana? Prakteknya di Kota Bandung. Nah, berarti harus mencari ke Dokter Dede. Sebaliknya mungkin yang diundang dari saya bisa minta kode sandinya itu kepada dokter. Jadi mohon maaf, jadi bukan dibagikan tetapi harus minta kepada dokter yang mengundang. Baik, kalau gitu untuk Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya banyak sekali. Saya akan lanjutkan lagi Dokter Dede ya untuk kasih pertanyaan. Ya, Dokter mangga. Dede, ya untuk Ya. perawatan kaki diabetes ini secara rutin baiknya di klinik atau di rumah. Sama tips hidup sehat tanpa diabetes saat kita mau pre-diabetes itu bagaimana sih? Coba itu Oke. pertanyaan. Baik. Jadi kalau perawatan luka kaki diabetes itu tergantung dalamnya. Jadi ada derajat-derajatnya. Kalau sudah dalam maka lebih baik di klinik. Tetapi kalau masih derajat 1-2 jadi belum sampai masih kulit begitu ya, mungkin bisa nanti diajarin sama perawatnya atau dokternya untuk merawat di rumah. Tetapi Bapak Ibu harus jelas ketika merawat juga apakah lukanya itu kotor atau enggak. Jadi ada jaringan yang mati kita sebut ya, jaringan yang mati itu justru yang putih-putih itu tuh harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin ada nanti bisa nggak tumbuh-tumbuh, nggak bagus-bagus ya. Justru harus dibersihin sampai nanti tinggal kelihatan kayak dagingnya aja gitu ya, sama kulitnya aja. Nah itu nanti dikasih satu obat ya, bisa untuk merangsang pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu yang punya keluarga atau ini yang ada kaki diabetes, yang mengalami kaki diabetes, ke dokter dulu. Kemudian setelah itu tolong tanyakan, ini bisa rawat jalan atau harus bagaimana begitu ya, minta petunjuknya. Karena kalau enggak nanti kalau tidak terkendali luka di kaki ini makin lama makin naik ya, makin besar, makin busuk. Wah, itu yang justru bahaya yang kita tidak mau, kita tidak harapkan. Infeksi harus dirawat, jaringan yang mati harus dihilangkan gitu. Kemudian yang kedua, Dokter Yosef. Bagaimana untuk mencegah prediabetes? Oke. Tips hidup sehatnya. Ya, jadi kalau sudah punya bakat ya, apalagi tadi salah satu faktor risiko adalah keluarga punya, waduh itu harus mulai kita hati-hati. Ya, dimulailah dengan pola hidup sehat, mulai dari makan yang baik ya, tadi makan diatur, kemudian pola aktivitas pun diatur ya. Jadi kalau kita memulai dengan hidup yang sehat, walaupun kita punya bakat, mungkin jadinya lebih lama.
ya, atau di usia yang lebih lanjut. Tetapi kalau udah punya bakat, makannya nggak benar, olahraganya nggak pernah, ya, maka kita nggak heran. Ya, saya mungkin dan Dokter Yosep pernah ketemu ada yang 30 tahun ya udah jadi diabetes, lebih muda lagi kuliah udah diabetes. Waduh, ya kita wah ini kata saya memang sulit ya kalau misalnya kita tidak membiasakan. Nah, pola hidup sehat itu harus jadi habit, ya, harus jadi kebiasaan. Nah, itu ya. Nanti yang lama-lama suka manis, kalau kita diatur pakai glycolid makannya yang udah biasa nggak terlalu manis, kena manis itu jadi udah nggak biasa. Ya, jadi Bapak Ibu justru harus membiasakan. Yang tadinya nggak biasa olahraga, dia biasakan olahraga. Nggak olahraga jadi nggak enak. Ya, hidup kita itu bisa diatur dengan membiasakan diri. Ya, itu yang harus dibiasakan. Nah, cuman kalau yang sudah punya ya kalau cuman ngikutin rasa-rasa keluhan kan nggak ada tanda kadang-kadang ya pradiabetes. Itu harus rajin cek juga ya, rajin cek gula ya. Nah, itu apa? Gula puasa 2 jam HbA1c sehingga kita bisa kenal lebih dini. Kalau memang sudah ada tanda seperti itu, datang ke dokter. Nanti akan dibantu untuk pengaturan pola hidup, kemudian apakah nanti dinilai apakah perlu obat-obatan, ya, kemudian nanti sama Dokter Yosep dikasih Yupit ya untuk kontak Bu Ellen ya. Ya. Baik, kalau gitu untuk sekarang gantian untuk Bu Ellen ini ya. Bu Ellen, Kakak Ellen ya. Kakak bisa jelaskan, sekarang ini banyak diet, saya jadi bingung nih, diet keto, diet Mediterranean, diet mile ya. Dan yang kedua, kalau orang diabetes nggak ingin makan tuh gimana cara mengatasinya? Dan bagaimana pula orang diabetes paliatif? Apakah ada penanganannya? Jadi mungkin diabetes tapi dia udah kena penyakit-penyakit terminal gitu ya. Dan satu lagi, apakah boleh makan madu ini untuk Ibu Ellen? Silakan Bu Ellen ini. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Yosep. Jadi mungkin yang pertama adalah bingung ya, banyak diet kekinian, ada keto, Mediterranean, dan lain-lain. Dari saya jawabannya adalah kita coba cari yang sudah diteliti dan juga yang risikonya paling kecil dan paling sustainable atau dapat berlangsung berkesinambungan, seperti itu ya. Nah, kalau dari saya dan aplikasi ini, kami tetap sarankan diet yang sehat dan seimbang. Nah, diet sehat seimbang seperti apa? Nah, kita sudah ada panduan isi piringku, yaitu 1/3, 1/3, 1/6, 1/6. Nah, itu biasanya kalau misalnya masuk aplikasi ini, saya akan tunjukkan gambarnya seperti apa. Atau juga yang setengah piring adalah buah dan sayur, 1/4 nasi, 1/4 lauk, hewani dan nabati. Nah, itu sebenarnya adalah diteliti yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan juga sustainable, yang bisa berkepanjangan, baik secara ketersediaan maupun juga kemampuan ekonomi dan juga kesehatan kita. Seperti itu ya. Jadi kita cari yang reasonnya sudah baik, yang sehat seimbang untuk diet. Nanti untuk diet masalah menurunkan berat badan, gitu. Nah, itu kita tinggal atur di porsinya aja. Jadi proporsinya tetap sama, tetap seimbang, nanti porsinya yang dikecilkan. Dan jenisnya juga nanti yang kita biasanya modifikasi, seperti itu. Kemudian orang diabetes yang tidak ingin makan, adakah tips bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini tricky ya. Kadang-kadang kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Apakah karena lelah, lemas, seperti itu, atau butuh penanganan. Nah, itu bisa juga. Kemudian kalau masalah variasi makanan, nah berarti kita tanggulangi dengan memberikan variasi makanan, seperti itu. Apakah misalnya direbus-rebus terus, dikukus-kukus terus, kok rasanya nggak enak. Nah, kita bisa bumbui, misalnya kuning, pepes, dan lain-lain. Atau jenisnya yang kita ubah. Biasanya makan makanan Indonesia banget, mungkin kita bisa coba bentuk makanan dari daerah lain. Seperti itu, banyak sekali variasi yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya teman-teman bosan untuk menu. Tidak suka makan karena bosan ya. Tapi bisa juga punya masalah lain, masalah di gigi kah, masalah di mulut kah, susah menelan, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu dulu apa kira-kira yang latar belakangnya. Kemudian bagi orang diabetes dengan penyakit lain ya, seperti itu. Ya memang makanya kita harus lihat juga masing-masingnya punya approach individual yang berbeda-beda.
Jadi apakah dia asam urat atau dia ginjal, seperti itu. Makanya perlu sebenarnya itu coaching satu-satu supaya kita bisa lihat. Dari hasil labnya juga kita perlu lihat. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kemudian, apakah penderita diabetes boleh makan madu? Nah, madu itu kan katanya sangat baik karena dia juga antibakterialnya tinggi, kemudian mineral ini dan lain-lain. Tapi madu juga adalah jenis gula sederhana. Jadi dalam treatmentnya kita tetap juga harus mengawasi penggunaan madu, apalagi kalau kadar gula darah kita tidak stabil, ya seperti itu terlalu tinggi. Kalau misalnya kadar gula darah stabil, biasanya saya perbolehkan 1 sendok teh sehari, tidak setiap hari loh, sesekali untuk hidangan-hidangan tertentu seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus lihat dulu kadar gula darahnya seperti apa, bukan tidak boleh, tapi kita harus tahu proporsi yang baik, sebaiknya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Selanjutnya kepada Dokter Dede. Dokter Dede, bisa enggak sih HbA1c-nya itu menjadi normal ketika orang itu divonis prediabetes dengan mengkonsumsi metformin? Dan apakah pemberian metformin itu harus sesuai dengan resep dokter untuk diminum oleh diabetisi? Dan yang kedua, kalau orang itu sudah divonis sebagai diabetisi dan konsumsi obat rutin, kira-kira berapa tahun pasien itu akan mencapai fase gagal ginjal? Itu dokter, silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yosef. Jadi pasien yang pradiabetes bisa menjadi normal ya. Itu kira-kira dari penelitian Stop DM ya. Itu 1/3 sampai setengah, 40% bisa menjadi normal. Dengan apa? Bukan cuma dengan metformin. Ya, bisa dengan diet, bisa dengan olahraga tentu itu ya. Kan ada 5 pilar tadi ya. Jadi kita bukan cuman pakai obat aja ya, tetapi utamakan justru apalagi yang pradiabetes, diet dulu yang baik. Olahraga yang baik ya. Nanti dinilai kalau misalnya sampai 3 bulan HbA1c-nya tidak membaik atau kadar gulanya tidak membaik, nah mungkin obat ya. Dan memang obat-obatan yang berguna diteliti untuk pradiabetes adalah salah satunya metformin. Tetapi metformin bukan satu-satunya ya. Jadi masih ada diet, masih ada olahraga. Dan bukan tidak mustahil, bukan tidak mungkin ya itu bisa mencapai kadar gula yang bagus dan dipertahankan sehingga kembali ke normal. Ya itulah makanya peluang tata laksana pradiabetes adalah di situ. Kenapa kita sekarang justru fokus di pradiabetes? Karena pradiabetes memungkinkan untuk kembali lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah diabetes, berarti kan sudah lanjut ya, sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian tadi apa? Oh, metformin. Metformin sebaiknya kalau diperlukan memang harus lewat resep dokter. Ya, jadi jangan beli sendiri walaupun bisa ya, nanti malah ada hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya mengkonsumsi obat itu sendiri. Ada lagi yang lain, Dr. Yosef, yang belum saya jawab? Ya, itu masih banyak sih, cuman saya ganti dokter Bu Ellen dulu, nanti dokter Dede lagi ya. Bu Ellen, bagaimana kalau makan nasi hitam? Katanya apa ada beras hitam? Apakah lebih baik daripada beras merah? Kedua, apakah boleh pasien diabetes itu menggunakan bahan pemanis buatan? Apakah itu aman untuk penderita? Oke, untuk baik. Ibu Ellen ya. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Mungkin nggak ditanya lagi lebih baik dari nasi putih atau enggak gitu ya. Jadi lebih bagus memang yang pecah kulit, merah, hitam, coklat. Kemudian menyarankan mana yang lebih baik, sebenarnya punya keunggulan masing-masing ya. Dari segi serat semuanya baik, dua-duanya punya antioksidan yang baik, vitamin B juga yang baik. Jadi mana yang lebih baik sebenarnya? Kalau bisa beras hitam ya beras hitam, tapi kalau misalnya susah dapat beras hitam, beras merah nggak masalah, kayak gitu. Jadi tidak ada yang saya lebihkan dari satu dan yang lain ya. Ya. Untuk pemanisnya Dokter Bu Ellen, pemanis buatan boleh enggak pada pasien diabetes? Oke, baik. Sekali lagi saya mau sarankan semua yang digunakan secukupnya ya, tidak berlebihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sarankan makanan yang paling dekat dengan bentuk aslinya. Kita biasa bilang whole food. Jadi kalau misalnya dari pemanis buatan juga, tapi kita minum Coke, kan ada yang free sugar, tapi dia itu minuman soda.
Nah, fosfornya tinggi, bahan kimia lain juga tinggi. Jadi kita lihat bentuknya apa, makanan tersebut. Boleh dikonsumsi pemanis buatan, boleh dengan batas yang wajar juga, seperti itu. Untuk sedikit atau sesuai anjuran itu aman, saya rasa iya. Tapi kemudian apakah saya anjurkan terus-menerus? Saya bilang tidak, secukupnya aja. Dan satu lagi, dari makanan, ini kan makanan juga ya, yang free sugar katanya, boleh lihat di label makanannya juga, bukan cuma gula, tapi lemaknya. Biasanya untuk menggantikan rasa manis itu dikasih lemak yang tinggi dan juga sodium atau natrium yang tinggi. Jadi coba lihat itu juga. Dokter Ellen, kalau gula stevia yang katanya dari daun, itu banyak yang tanya nih, itu bagus nggak? Atau boleh nggak gitu? Ya, semuanya kalau misalnya boleh atau tidak boleh, porsinya seberapa banyak, apakah itu boleh digunakan sebebasnya? Saya rasa tidak, karena tetap rasa manisnya itu juga adalah gula sederhana ya, seperti itu. Oke. Kalau dibandingkan dengan gula yang ada nih, yang sudah ada gula yang ada, stevia lebih baik atau bagaimana, Bu Ellen? Saya harus lihat lagi, tapi mungkin kalau misalnya stevianya itu dari daunnya ada klorofil atau mineral dan lain, boleh, mungkin saya bisa pilih stevia gitu ya. Tapi saya mesti pelajari lagi. Oke, Ini makasih. cukupnya aja. Baik, kembali lagi ke Dokter Dede. Dokter Dede, Dokter Dede, ini ada pasien tadi udah bubur dijelaskan, yang belum dijelaskan tuh lontong katanya. Apakah lontong itu indeks glikemianya rendah atau tinggi? Nah, kemudian untuk lontong itu Dokter Dede. Oke, ini nanti Dokter Ellen, Bu Ellen kasih masukan ya. Lontong sebetulnya ya ini indeks glisemiknya tinggi juga gitu ya, karena dia sudah diolah lebih secara logikanya dia akan lebih cepat jadi gula ya, karena sudah diolah. Jadi seperti nasi yang udah dipadatkan, udah dilembekin, dipadatin. Nah, itu hampir, pokoknya lontong kayaknya konsistensinya antara nasi dengan bubur ya. Jadi seperti itu pasti indeks glisemiknya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi. Saya pikir bukan cuma lontong, tetapi bacang. Wah, ya, bacang itu ya, apalagi bacang dikasih kecap lagi ya. Nah, pasien-pasien tuh kadang-kadang lucu. Dok, saya ya ke lab nih. Kan udah dia suruh habis ke lab kan, kenapa gulanya tinggi? Ya, habis ke lab kan saya nggak ada makanan lain, yang ada adalah bacang. Maka setelah itu gula 2 jamnya, waduh, melambung tinggi ya. Itulah ya. Dia pikir bacang enggak apa-apa ya, pasien-pasien ternyata tinggi ya, hati-hati ya. Ya, itu seperti nasi yang sudah dilembekin sebetulnya ya, lebih lunak. Bagaimana dengan ketan? Nah, Ibu Ellen gimana ketan? Ya, kurang lebih sama ya, kalau lontong nasi 11-12, ketan juga masih termasuk karbohidrat simpel ya, sederhana. Jadi sebaiknya dimakan secukupnya aja, sedikit gitu. Kita lebih anjurkan yang dominasinya adalah pecah kulit, merah, hitam, coklat ya, nasi. Ya, untuk Dokter Dede lagi ini, saya mau tanya, Dok, papa saya punya diabetes, saya juga sekarang diabetes. Apakah anak-anak saya bisa kena diabetes juga? Oh, pasti. Dokter Dede, ya. Pasti, ya. Sepasti muka kita diturunkan dari orang tua, ya. Jadi genetik itu anggaplah satu warisan, ya. Kan kita juga dapat warisan kan yang bagus-bagus ya, rumah segala apa ya. Ya, kalau ada warisan sedikit ya, ada penyakit darah tinggi, segala diabetes, itu kita mesti terima. Tetapi dengan kita tahu kita ada turunan, kita mesti jaga dari awal. Ya, itu ya poinnya ya. Jadi sehingga kita bisa kendalikan, bisa kontrol, mungkin terjadi, tetapi pada usia yang lebih lanjut. Makanya dari kecil anak-anak, nah saya suka, ini anak-anak udah banyak makanan yang aneh-aneh dari kecil ya, kecil-kecil udah gemuk. Waduh, itu udah sindrom metabolik ya. Nanti bentar lagi nggak jauh lagi dengan diabetes ya. Itu pintu masuknya kan dari sindrom metabolik. Ya, maka dari kecil kalau udah tahu papa mamanya diabetes, tolong ya diketatkan lah dietnya, diatur, olahraganya diatur, aktivitasnya ya, supaya dia tidak lebih cepat untuk menderita seperti kita. Baik, Dokter Dede, pertanyaan lagi ini, kenapa gula darah saya tetap tinggi, dokter, walaupun sudah mengurangi asupan? Apakah akibat terlambat makan juga akan mengakibatkan gula darah tinggi? Terima kasih. Iya,
gula darah tinggi bukan dari proses asupan saja ya, jadi banyak prosesnya. Kemudian juga mengurangi asupan, tetapi cemilannya misalnya yang pokoknya oke ya, yang pokoknya dikurangin. Tetapi yang kadang-kadang yang suka nggak aware, pasien-pasien Bapak Ibu ya, itu adalah cemilan ya. Cemilan tuh dianggapnya ini mah nggak apa-apa kan, cuman kue basah satu potong. Waduh, padahal itu gulanya justru tinggi. Nggak kenyang lagi, kita rugi ya kita kalau seperti itu. Saya lebih anjurkan makan buah ya, buah-buahan untuk bikin kenyang ya, untuk bikin kenyang. Nah, Bapak Ibu kalau jadi makanya jangan skip waktu makan. Nggak makan pun gula kita akan tinggi. Karena apa ya? Orang yang puasa kenapa nggak pingsan, gulanya rendah, padahal puasanya panjang. Jadi di dalam tubuh kita ada mekanisme pembentukan gula atau disebutnya gluconeogenesis, yaitu di mana? Di hati. Hati kita pada waktu kita tidur ya, pada waktu kita tidak makan, dia bisa memproduksi gula. Itu mempertahankan gula kita, makanya stabil sehingga kita tidak pingsan. Ya, pada orang diabetes justru itu yang terjadi berlebihan. Bapak Ibu yang tidak bisa tidur atau tidurnya terganggu atau aktivitas malam, gula puasanya pasti tinggi. Itu yang sangat susah kita kendalikan dengan obat-obatan biasa ya. Sehingga mesti ada insulin basal untuk memperbaiki gula puasa ya, karena kesulitannya di seperti itu ya. Jadi memang banyak pengaruh untuk meninggikan gula meskipun asupan kurang ya. Ataupun kita kurang aktivitas ya, sehingga gula kita nggak terpakai sehingga tinggi ya. Jadi semuanya itu antara keseimbangan antara yang masuk, yang dipakai ya, itu antara itu dan obat sebetulnya. Iya, baik. Dokter Dede, ini masih Dokter Dede lagi. Kalau pasien itu sudah mencapai HB1-nya 5,7, apakah boleh metforminnya itu di-stop? Kalau mau stop metformin, tambah diet, tambah olahraga. Baik, betul. Ya. Itu yang nggak gampang ya. Kadang-kadang saya suka bilang sama pasien ya, kamu mau lebih happy nggak dikit ya, ada lebih leluasa ya, minumlah obat, kata saya. Ya, jadi kata saya oke lah, diet nih, ikutin glycolip ya, Senin sampai Jumat ya. Kalau Sabtu citing-citing dikit, tetapi obat jangan dilepas dong ya. Kalau mau itu ya, itu kan yang menyeimbangkan kita begitu ya. Jadi oke lah, kadang-kadang kita nggak bisa paksa pasien ya, di mana keluarga dia makan itu ya, hari Sabtu Minggu kumpul keluarga dia nggak makan gitu. Makannya dia makan itu ya, kasihan juga ya. Boleh kata saya ya, tapi statusnya bukan makan. Statusnya nyobain. Nyobain itu berarti icip-icip ya. Kalau icip-icip nggak boleh banyak kata saya ya. Icip-icip ya serasa aja, karena kita pengen tahu gitu ya. Pengen tahu tapi nggak boleh banyak. Kalau banyak namanya makan. Kalau icip-icip boleh gitu ya. Baik, untuk Ibu Ellen lagi, Bu. Bagaimana dengan kerupuk, Bu Ellen? Apakah boleh konsumsi? Itu enak ya, kerupuk. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat itu bagaimana cara menghitungnya gitu? Dokter Bu Ellen, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kerupuk dulu ya. Oke, bahan dasar kerupuk apa sih? Biasanya tepung tapioka. Tepung tapioka itu kan memang tapioka yang sudah ditepungkan ya. Itu sudah termasuk karbohidrat sederhana juga. Jadi boleh atau tidak, sebaiknya kalau bisa digantikan dengan kriuk-kriuk yang lain, misalnya kol mentah atau kol rebus sedikit, itu lebih bagus ya. Jadi kriuk, kol atau timun seperti itu kalau mau teksturnya ya. Karena kerupuk selain dia karbohidrat sederhana, juga caranya digoreng menyerap lagi tadi si lemak jenuh. Jadi nggak ada kebaikan, nggak ada zat gizi juga, saya bisa sampaikan seperti itu. Cuman kalau masih mau sekali-sekali ya kayak dokter Dede bilang, icip ya. Jadi jangan banyak-banyak, jangan satu bungkus gitu. Mungkin yang gede setengah itu pun saya nggak sarankan sering sih. Ya. Baik. Untuk kebutuhan karbohidrat pasien diabetes itu bagaimana, Bu Ellen? Oke, jadi sebenarnya kembali ya, itu individual banget dari usia, tinggi, dan berat. Jadi biasanya nanti di aplikasi kita akan coba hitungkan atau misalnya ajari seperti itu. Jadi mungkin kurang waktu kalau di sini. Tapi intinya pakai isi piringku setengah sayur, seperempat nasi, seperempat lauk. Itu udah yang paling baik dan paling sederhana. Ya, baik. Kemudian untuk tadi para
yang mengikuti webinar ya, aku kok pingin banget nih ikut program Glycolip, kan harus tanya ke dokter. Tapi jangan takut, di chat ada link absensi. Nah, link absensi ini nanti Bapak bila tertarik dengan program Glycolip, silakan mengisi link absensi tadi ya. Nah, nanti akan dihubungi lah yang memang berminat, dicarikan dokternya yang paling terdekat siapa ya. Baik, sekarang untuk dokter Dede lagi. Dokter Dede, saya tuh gula darah puasanya 88, tapi saya tuh gemuk, overweight, umur 38, nggak punya penyakit penyerta, sewaktunya 189. Akhirnya saya minum glukopak 500. Tapi sekarang kok kadar kreatinin saya tinggi. Apakah ada hubungannya? Seperti itu, dokter. Ya, jadi kadar kreatinin tinggi dengan metformin, dengan glukopak tidak ada kaitannya sebetulnya. Tetapi kalau sudah ginjalnya kreatinnya sudah tinggi di atas 1,5, justru pakai glukopak harus ada pengaturan dosis gitu ya. Jadi metformin atau glukopak tidak menyebabkan peningkatan kreatinin. Ya, jadi peningkatan kreatinin itu bisa disebabkan oleh yang lain. Misalnya bisa darah tinggi, bisa ya. Ya, jadi kemudian atau ada batu di ginjal, bisa gitu ya, mengganggu ya. Atau misalnya kita banyak makan daging misalnya ya. Nah, kemudian obat-obatan tertentu itu juga mengganggu kreatinin ya. Misalnya yang paling sering yang mungkin kita nggak perhatikan, obat-obat tahan sakit. Ya, kemudian obat-obat rematik, obat-obat saya suka ketemu ini obat untuk trigliserid, ya. Jadi biasa kan yang sindrom metabolik tuh dikasih obat trigliseridnya tinggi kalau sindrom metabolik, kasih obat fenofibrat, tuh kreatinnya juga bisa tinggi, ya. Jadi ketika kita stop nanti itu akan rendah lagi, ya. Nah, jadi mesti dilihat juga peningkatan kreatinin itu sebabnya dari mana. Yang jelas glukopak tidak menyebabkan kreatinin tinggi, tetapi ketika akibat diabetes itu ginjal pasien sudah terganggu, kreatinnya udah 1,5, maka dosis glukopak atau dosis metformin itu kita harus atur ya. Jadi nggak bisa pakai dosis yang full. Kita harus di-adjust, diatur lagi. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ini karena mengingat sudah waktu jam 4 sore tanpa terasa, karena dengan dua pembicara yang luar biasa ini, kita nggak bosan-bosan ya. Kayaknya kalau diteruskan sampai jam 7 malam ini bisa, Dr. Dede dan Bu Ellen. Namun demikian, karena waktu juga, hampir sebagian besar pertanyaan sudah dijawab oleh dua pakar, karena ada beberapa yang tumpang tindih, jadi saya anggap bahwa itu sudah mewakili untuk yang ditanyakan. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya saya menyimpulkan untuk pertemuan hari ini bahwa betul dikatakan Dr. Dede, peserta diabetes itu pengidap diabetes itu banyak sekali, ada 10 yang manis-manis ya. Dan ternyata tadi dikatakan juga umurnya didiskon dan komplikasinya macam-macam. Tentunya kita harus melakukan tadi pilar yang dikatakan Dr. Dede luar biasa sekali ya. Jadi nggak cuma obat, nggak cukup obat diabetes itu, ada 5 pilar. Dan salah satunya ada juga aplikasi digital yang sangat membantu Bapak Ibu sekalian peserta webinar untuk mengedukasi, untuk mengatur diet, yaitu satu program namanya Glycolip. Nah, bagaimana untuk memperolehnya? Padahal tadi dikatakan, saya kok dapat dari teman saya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian peserta webinar bisa mengisi link yang ada di kolom chat, nanti akan dibantu. Apabila tertarik untuk registrasi program Glycolip, silakan isi link absensi berikut ini, akan dibantu untuk mencari dokter yang sesuai, karena ternyata ada dari Makassar, dari Semarang, dari Bandung, dari Jakarta, banyak sekali pesertanya. Untuk itu kami akhiri acara sesi ilmiah pada siang dan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan 2 jempol untuk 2 speaker kita siang hari ini.